Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 356. Demikianlah, setelah bergantian mandi, maka para pemimpin itu telah berada di ruang tengah. Sekar Mirah telah menyiapkan hidangan bagi mereka yang telah berada di medan sehari penuh. Namun bukan hanya bagi mereka yang ada di ruang tengah rumah Ki Gede itu saja yang dipersilahkan untuk makan. Tetapi para pengawal telah pula membawa berjodang-jodang makan dan lauk pauknya ke daerah bekas pertempuran di semua sisi. Bahkan di padukuhan-padukuhan yang tidak disentuh oleh desah angin peperangan, telah ikut menyediakan pula berbagai macam makanan yang disediakan bagi para pengawal. Bahkan telah dikirim pula ke medan-medan. Ternyata seluruh tanah perdikan menjadi sibuk. Seolah-olah hanya anak-anak sajalah yang sempat tidur malam itu. Laki-laki dan perempuan menjadi sibuk, apapun yang mereka kerjakan. Namun lewat tengah malam, 2 orang petugas sandi dari Mataram bersama 2 orang pengawal telah menghadap para pemimpin di rumah Ki Gede, terutama Ki Patih Mandaraka. "Apakah ada yang penting?" bertanya Ki Gede. "Jika tidak terlalu penting, biarlah kalian tidak mengganggu para tamu yang sedang beristirahat." "Maaf Ki Gede," jawab petugas dari Mataram. "Persoalannya memang cukup penting." Ki Gede menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian orang-orang yang ingin menghadap para pemimpin itu telah dibawa ke ruang tengah dan bertemu langsung dengan Ki Patih. "Ada apa? Apakah masih ada sisa orang-orang Panembahan Cahya Warastra yang ada di tanah perdikan?" bertanya Ki Patih. "Ampun Ki Patih," jawab salah seorang petugas sandi itu. "Menurut pengamatan kami, terjadi pergolakan di barak pasukan khusus." Wajah Ki Patih berkerut. Dengan nada tinggi ia bertanya, "Apa yang terjadi menurut pengamatanmu?" "Kesiagaan," jawab pengamat itu. "Sudah aku duga. Namun jika mereka melakukan sekarang, maka mereka telah terlambat beberapa langkah. Tetapi sikap terbuka dari perlawanan pasukan khusus itu cukup berbahaya bagi tanah perdikan ini," berkata Ki Patih Mandaraka. "Tetapi untunglah bahwa hal itu tidak dilakukan saat pasukan Madiun masih bertahan. Jika demikian, maka persoalannya tentu akan menjadi lain. Akhir dari pertempuran ini akan berbeda," desis Kiai Gringsing. "Sikap itu harus ditanggapi dengan cara yang bijaksana tetapi tegas," desis Ki Patih Mandaraka. "Perlawanan atas perintah oleh senapati pasukan khusus itu sudah merupakan pemberontakan." "Jadi, apakah yang harus kita lakukan?" bertanya Ki Gede. "Ternyata bahwa tanah perdikan ini sedang mendapat ujian," berkata Ki Patih Mandaraka. "Dengan ditempa seperti ini, maka tanah perdikan ini akan menjadi dewasa," jawab Ki Gede. "Baiklah. Kita memang harus berbuat sesuatu," berkata Ki Patih Mandaraka. "Pasukan yang sedang beristirahat harus disiagakan kembali. Mereka harus segera bergerak ke sekitar barak pasukan khusus itu. Perintah yang sama akan diberikan kepada pasukan Mataram." Ki Gede mengangguk-angguk. Katanya, "Aku harus memanggil Agung Sedayu." Kepada 2 orang pengawal, maka Ki Gede telah memerintahkan untuk memanggil Agung Sedayu segera menghadap bersama Gelagah Putih. Namun pada saat yang sama, Ki Patih Mandaraka telah memerintahkan kepada kedua petugas sandi dari Mataram itu untuk menghubungi pasukan Mataram. Bahwa pasukan itu mendekat barak. Pasukan tanah perdikan akan datang segera. Tidak seorang pun boleh keluar dari lingkungan barak itu. Jika ada 1-2 orang di antara mereka yang keluar, maka orang itu harus diperiksa, perintah Ki Patih Mandaraka. Lalu perintahnya pula, "Panggil aku jika keadaan memaksa." "Baik Ki Patih," jawab petugas sandi itu, yang kemudian bersama-sama dengan para pengawal tanah perdikan yang mendapat tugas memanggil Agung Sedayu dan Gelagah Putih. Beberapa saat kemudian Agung Sedayu dan Gelagah Putih pun telah menghadap Ki Gede. Dengan singkat Ki Gede memberikan penjelasan tentang sikap senapati pasukan khusus Mataram di tanah perdikan Menoreh. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Penempatan senapati itu di tanah perdikan memang sudah diperhitungkan. Tetapi tanah perdikan masih beruntung bahwa ledakan itu sedikit terlambat, sebagaimana dikatakan oleh Ki Patih Mandaraka. Namun Agung Sedayu menyadari bahwa ia harus bergerak cepat. Karena itu, maka ia pun berkata, "Aku akan menghubungi Prastawa. Pasukannya berada tidak terlalu jauh dari barak itu.
Sebelumnya, maka pasukan cadangan di induk padukuhan ini harus bergerak lebih dahulu. Demikian maka dengan cepat pasukan cadangan di padukuhan induk itu pun telah disiapkan. Pasukan itu memang tidak sekuat pasukan pengawal pilihan. Namun mereka pun cukup terlatih untuk menghadapi lawan. Meskipun masih harus dengan beberapa pesan, karena jika terjadi benturan kekuatan, mereka akan berhadapan dengan pasukan khusus. Namun pasukan cadangan itu merupakan pasukan yang masih segar, sehingga tenaga mereka masih utuh. Meskipun jumlah mereka tidak terlalu banyak, namun mereka akan dapat membantu mengatasi kesulitan jika diperlukan, karena pasukan khusus itu pun merupakan pasukan yang masih segar. Ketika pasukan cadangan itu berangkat ke lingkungan barak pasukan khusus, maka Agung Sedayu dan Gelagah Putih telah menuju ke pasukan pengawal yang dipimpin oleh Prastawa, di medan yang baru saja bersama-sama dengan pasukan Mataram menghadapi pasukan dari Madiun. Namun ketika mereka sampai di tempat itu, maka pasukan pengawal itu telah bersiap untuk berangkat. "Kalian sudah bersiap?" bertanya Agung Sedayu. Pasukan Mataram telah mendahului. Mereka telah mendapat perintah. "Karena itu, kami pun telah bersiap apabila perintah seperti itu datang juga bagi kami," jawab Prastawa. "Baiklah," berkata Agung Sedayu kemudian. "Kita akan segera berangkat. Tetapi tugas di sini harus berjalan terus." Para pengawal dari padukuhan terdekat telah mengambil alih tugas di sini. Bahkan hampir semua laki-laki yang masih mampu, telah turun membantu merawat mereka yang terluka, jawab Prastawa. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Ia memang melihat di bawah cahaya obor, hilir mudik orang-orang yang mengumpulkan mereka yang terluka dan yang telah gugur di medan. Namun ia masih sempat bertanya. "Apakah pasukanmu sempat beristirahat dan makan? Mungkin kerja berat masih menunggu." "Sudah," jawab Prastawa. "Beberapa jodang telah dikirim kemari bagi kami di sini dan bagi pasukan Mataram." "Baiklah," berkata Agung Sedayu. "Jika demikian kita berangkat sekarang." Demikianlah, maka pasukan yang baru beristirahat beberapa saat itu harus berangkat lagi menuju ke barak pasukan khusus Mataram di Tanah Perdikan. Setiap orang mengetahui bahwa pasukan khusus itu memiliki kemampuan yang tinggi. Mereka mendapat latihan-latihan khusus melampaui latihan-latihan bagi para prajurit yang lain. Pasukan khusus itu telah dilatih untuk menghadapi segala macam kesulitan yang mungkin terjadi. Namun dengan kepercayaan diri yang tinggi, pasukan pengawal itu telah berangkat dengan dada tengadah. Setiap orang di Tanah Perdikan mengetahui bahwa salah seorang yang pernah menjadi pelatih di pasukan khusus itu adalah Agung Sedayu dan dibantu oleh Sekar Mirah. Mereka pula lah yang telah menempa pasukan pengawal Tanah Perdikan, sehingga para pengawal itu tidak perlu merasa berkecil hati untuk menghadapi pasukan khusus, yang pada saat-saat terakhir tidak terlalu banyak melakukan kegiatan. Ketika Senapati yang baru itu mulai memimpin pasukan khusus itu, maka kegiatan barak itu memang meningkat. Namun semakin lama menjadi semakin susut, bahkan kadang-kadang terjadi sesuatu yang sulit dimengerti oleh orang-orang di luar barak, sehingga akhirnya barak itu bagaikan menjadi daerah tertutup. Para prajurit menjadi terasa asing dan sulit untuk ditemui, meskipun mereka yang berasal dari Tanah Perdikan itu sendiri. Namun pasukan itu memang sudah selalu mendapat sorotan khusus dari para perwira di Mataram. Tetapi mereka tidak mengira bahwa Senapati itu akan melakukan perlawanan terbuka sebagaimana yang terjadi begitu cepatnya. Tetapi Mataram tidak terdiri dari orang-orang yang tidak mempedulikan pertumbuhan keadaan. Mereka tidak meletakkan Senapati itu tanpa pengawasan di pasukan khusus itu. Itulah sebabnya, maka Mataram telah menyusun rencana untuk menyusun kesatuan pimpinan di lingkungan Tanah Perdikan Menoreh, namun yang masih belum terwujud. Sementara itu, senapati pasukan khusus itu tidak menunggu sampai pecah perang yang sebenarnya antara Mataram dan Madiun. Lewat tengah malam, barak pasukan khusus itu telah terkepung pasukan Mataram, pasukan pengawal Tanah Perdikan yang bersama-sama dengan pasukan Mataram telah bertempur melawan pasukan Panembahan Cahyawarastra, bersama pasukan cadangan yang masih segar. Sambil menunggu perkembangan keadaan, maka pasukan yang mengepung barak itu sempat beristirahat, meskipun mereka sama sekali tidak meninggalkan kewaspadaan. Namun karena kelelahan, ada juga di antara mereka yang di luar sadarnya telah tertidur bersandar sebatang pohon. Tetapi setelah beberapa lama menunggu, ternyata masih belum ada tanda-tanda sesuatu. Tidak ada lagi gejolak sebagaimana disaksikan oleh para petugas sandi, ketika terdengar suara sangkakala,
teriakan aba-aba dan beberapa kesibukan lain. Karena itu, maka para prajurit dan para pengawal memilih untuk menunggu daripada menyergap memasuki barak. Jika saat matahari terbit tidak ada perkembangan, maka beberapa orang perwira akan dikirim untuk memasuki barak itu, berbicara dengan senapati yang memimpin pasukan khusus itu. Ternyata bahwa sampai menjelang pagi, barak itu justru nampak tenang. Tidak ada tanda-tanda bahwa pasukan khusus itu siap melakukan gerakan. Ketika fajar kemudian menyingsing, maka para pemimpin prajurit Mataram telah berkumpul dan berbicara dengan Agung Sedayu, apa yang sebaiknya mereka lakukan. Sebaiknya ada beberapa orang yang memasuki barak itu, berkata Agung Sedayu. Namun rasa-rasanya memang ada sesuatu yang menimbulkan keraguan-raguan. Dalam keadaan gawat itu, maka tidak nampak petugas jaga di regol halaman. Bahkan regol halaman barak itu ternyata telah tertutup rapat. Ki Panji Wiralaga, Ki Rangga Lengkara dan Ki Lurah Sabawa telah memutuskan untuk memasuki barak itu bersama Agung Sedayu dan Gelagah Putih. Beberapa orang pengawal terpilih dari antara prajurit Mataram dan pengawal Tanah Perdikan Menoreh akan mengawal mereka, sementara itu Prastawa dan para pemimpin kelompok prajurit Mataram siap menerima perintah untuk memasuki barak jika diperlukan. Namun dalam pada itu, ketika para pemimpin prajurit Mataram dan Tanah Perdikan siap memasuki barak, maka justru dari dalam barak telah keluar beberapa orang perwira pasukan khusus. Mereka sejenak berdiri di depan regol sambil mengawasi keadaan. Kemudian memberikan isyarat untuk mendekati pimpinan pasukan yang mengepung barak mereka. Ki Panji Wiralaga yang kemudian maju beberapa puluh langkah di hadapan regol barak, diikuti oleh para pemimpin prajurit Mataram dan Tanah Perdikan Menoreh. Karena para perwira dari barak pasukan khusus itu tidak membawa pengawal, maka para pemimpin pasukan Mataram itu pun tidak membawa pengawal pula. Ketika salah seorang pemimpin pasukan khusus itu mendekat, maka Ki Panji Wiralaga itu berdesis. "Kau Ki Lurah?" Yang dipanggil Ki Lurah itu mengangguk hormat sambil menjawab. "Ya Ki Panji. Kami ingin berbicara dengan senapati prajurit Mataram." "Akulah yang memimpin pasukan Mataram yang ada di sini sekarang," jawab Ki Panji. "Ki Panji Wiralaga sendiri?" bertanya Ki Lurah. "Ya. Aku sendiri," jawab Ki Panji tegas. Lalu ia pun bertanya. "Dan sekarang, apakah Ki Lurah Kertayuda datang atas nama senapati pasukan khusus di Tanah Perdikan?" "Aku datang untuk memberikan laporan perkembangan terakhir dari pasukan khusus ini." "Apakah pasukan khusus di Tanah Perdikan akan melakukan perlawanan terbuka atas Mataram?" "Jika Ki Lurah Kertayuda datang untuk menyampaikan tantangan itu, maka aku, Panji Wiralaga yang memegang pimpinan atas pasukan Mataram, serta Agung Sedayu yang memimpin pasukan pengawal Tanah Perdikan Menoreh, telah siap melaksanakan perintah Ki Patih Mandaraka." Ki Lurah Kertayuda itu menarik nafas dalam-dalam, katanya. "Kami ingin menyerahkan diri. Kami telah melakukan pelanggaran terhadap paugeran seorang prajurit, karena kami telah melawan pimpinan kami." "Apa yang kau maksud?" bertanya Ki Panji Wiralaga. "Kami telah melakukan pemberontakan di dalam barak untuk melawan kebijaksanaan senapati," jawab Ki Lurah Kertayuda. Ki Panji Wiralaga termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, "Berikan laporan lengkap sekarang juga." Ki Lurah Kertayuda itu pun kemudian melaporkan apa yang telah terjadi di barak pasukan khusus itu. Ki Panji Wiralaga serta para perwira pasukan Mataram itu telah mendengarkan laporan Ki Lurah Kertayuda dengan seksama. "Kami telah menerima perintah untuk bergerak sejak pertempuran antara pasukan Mataram dan Madiun belum selesai. Kami mendapat perintah untuk menguasai pasukan pengawal Tanah Perdikan Menoreh, tanpa alasan yang dapat diterima akal," berkata Ki Lurah Kertayuda. "Bagaimana bunyi perintah itu?" bertanya Ki Panji Wiralaga. "Mengabaikan pasukan pengawal Tanah Perdikan Menoreh, untuk kemudian menguasai Ki Patih Mandaraka untuk diselamatkan ke dalam barak ini," berkata Ki Lurah Kertayuda. Lalu katanya pula, "Ternyata sebagian perwira dari pasukan khusus telah berhasil dipengaruhi oleh senapati. Mengingat senapati menolak perintah Ki Patih Mandaraka sebelum perang mulai, maka kami menjadi curiga. Beberapa orang pemimpin kelompok telah sepakat untuk melakukan pelanggaran atas paugeran prajurit Mataram yang harus tunduk kepada atasannya. Karena itu, maka di luar dugaan mereka, kami telah bergerak menguasai barak ini dan menawan para perwira yang telah dipengaruhi oleh senapati itu."
Kalian mampu mengalahkan mereka? Bertanya Ki Panji Wiralaga. Ternyata kekuatan kami tidak akan dapat mereka atasi. Jumlah kami jauh lebih banyak dari jumlah para prajurit yang tunduk pada perintah Senapati, yang menurut pendapat kami bertentangan dengan tegaknya kepemimpinan Mataram, serta bahkan pernah menolak perintah Ki Patih Mandaraka. Kami tidak ingin terlibat dosa-dosa mereka, sehingga karena itu kami telah menentukan sikap. Kami menyadari bahwa kami telah melakukan pelanggaran. Tetapi pelanggaran ini tentu tidak sebesar pelanggaran dengan menentang perintah Ki Patih Mandaraka. Ki Panji Wiralaga termangu-mangu sejenak. Dipandanginya beberapa orang perwira yang bersamanya. Demikian pula ia seakan-akan ingin mendengar pendapat Agung Sedayu. Namun ternyata Agung Sedayu tidak berniat mencampuri persoalan para prajurit Mataram. Apalagi ia sudah tidak lagi menjadi pelatih yang tetap di barak itu. Namun dalam pada itu, Ki Panji Wiralaga berkata, "Ki Lurah, bukankah senapati pasukan khusus itu dikenal sebagai seorang yang berilmu sangat tinggi?" "Ya," jawab Ki Lurah Kertayuda. "Kami sudah memperhitungkannya. Kami, 4 orang, telah bersepakat untuk melawannya jika senapati tidak dapat kami tundukkan dengan tanpa kekerasan." "Begitu mudahnya kalian menundukkannya?" bertanya Ki Panji Wiralaga. "Setelah kami mendengar laporan dari berbagai medan, bahwa pasukan Panembahan Cahya Warastra dari Madiun terdesak, maka kami pun telah menentukan sikap. Ternyata sikap Senapati juga terpengaruh oleh laporan-laporan itu, sehingga langkah yang akan diambil oleh Senapati itu gagal. Sebenarnya rencana gerakan pasukan khusus tidak terlalu terlambat, karena semuanya sudah dipersiapkan sebelum pasukan Madiun mengundurkan diri. Namun sikap kami, beberapa orang pemimpin di antara para pemimpin pasukan khusus, telah menunda-nunda gerakan itu sehingga akhirnya terlambat dan batal sama sekali," jawab Ki Lurah. Lalu katanya, "Sebenarnya lah bahwa senapati itu menyerah bukan karena mereka silau oleh kemampuan kami. Tetapi karena ia menerima laporan-laporan pahit dari para petugas sandinya, yang sengaja kami beri kesempatan untuk melapor. Tetapi jika mereka akan melaporkan kemenangan-kemenangan, mungkin kami bersikap lain." Ki Panji Wiralaga mengangguk-angguk. Lalu katanya, "Bawa senapati itu ke pintu gerbang." Ki Panji tidak masuk ke barak, bertanya Ki Lurah. "Tidak sekarang," jawab Ki Panji. Ki Lurah menyadari bahwa Ki Panji Wiralaga tentu tidak akan dengan mudah mempercayainya. Namun ia berkata juga, "Baiklah Ki Panji. Tetapi sudah tentu bahwa kami tidak akan melakukan sesuatu di luar akal yang waras. Kami tahu bahwa barak ini sudah dikepung oleh prajurit Mataram dan pasukan pengawal Tanah Perdikan, termasuk pasukan cadangan yang masih segar. Sementara itu, jika perlu akan dapat hadir di sini Ki Patih Mandaraka, Kiai Gringsing, Ki Waskita, Ki Jayaraga, Agung Sedayu, Gelagah Putih, Sekar Mirah, Ki Gede sendiri, Ki Panji, para pemimpin yang lain yang tidak dapat aku kenali seorang demi seorang." Ki Panji hanya menarik nafas panjang. Tetapi perintahnya tetap, "Bawa senapati itu ke pintu gerbang." Ki Lurah Kertayuda mengangguk hormat. Jawabnya, "Baik Ki Panji." Beberapa saat kemudian, Ki Lurah dan beberapa orang perwira pasukan khusus telah melangkah surut. Kemudian kembali memasuki pintu gerbang. Mereka ternyata memerlukan beberapa saat untuk membawa senapati pasukan khusus itu ke pintu gerbang. Ki Panji Wiralaga mendekatinya. Sementara senapati itu juga tidak menundukkan wajahnya. "Kau telah melawan perintah Ki Patih Mandaraka. Bahkan kemudian kau telah berniat untuk berkhianat," berkata Ki Panji Wiralaga. "Fitnah yang keji," geram senapati itu. "Aku telah mempersiapkan pasukan ini untuk menyelamatkan Ki Patih Mandaraka. Tetapi kenapa kau menolak sebelumnya ketika Ki Patih memerintahkan pasukanmu ikut membantu melawan pasukan Panembahan Cahya Warastra dari Madiun?" bertanya Ki Panji Wiralaga. "Sudah aku katakan alasanku. Namun pada saat terakhir, kami mendengar laporan bahwa keadaan Ki Patih menjadi sangat sulit, bahkan membahayakan jiwanya. Karena itu, kami sudah siap bergerak untuk menyelamatkannya dengan membawanya masuk ke barak pasukan khusus ini, karena di sini Ki Patih akan terlindung," jawab senapati itu. "Tetapi beberapa orang justru menentang kebijaksanaan untuk menyelamatkan Ki Patih dan membuat hambatan-hambatan yang tidak masuk akal, sehingga kami terlambat bergerak." "Apakah kau benar-benar tidak mendapat laporan tentang keadaan segala medan dari orang-orangmu?" bertanya Ki Panji.
Senapati itu termangu-mangu. Namun akhirnya ia menjawab. Aku selalu mendapat laporan itu. Dan keadaan Ki Patih memang gawat. Di mana letaknya kesalahannya? Pada petugas penghubungmu, atau telingamu yang sudah tidak dapat dipergunakan lagi dengan sebaik-baiknya, bertanya Ki Panji. Kau menghina seorang senapati dari Mataram yang dipercaya memimpin pasukan khusus Mataram di tanah perdikan ini, geram senapati itu. Yang kau katakan jauh dari kebenaran, berkata Ki Panji. Tetapi aku mendapat laporan lain dari Ki Lurah Kertayuda. Ia telah bersepakat untuk melakukan pemberontakan dengan beberapa orang perwira bawahan lainnya, jawab senapati itu. Lalu katanya, sebenarnya kekuatan mereka tidak seberapa. Tetapi jika aku tidak mengalah, maka pertumpahan darah akan terjadi. Seluruh pasukan khusus itu agaknya akan musnah dengan sia-sia. Karena itu, aku memilih untuk menghindarinya. Jika aku harus menghadap perdata keprajuritan, maka aku akan dapat memberikan keterangan yang sebenarnya. Ki Panji Wiralaga menarik nafas dalam-dalam. Rasa-rasanya ia ingin mengendapkan perasaannya yang bergejolak. Namun katanya kemudian, baiklah. Jika niatmu terhadap Ki Patih Mandaraka memang baik, maka kau tentu akan mendapat imbalan yang pantas. Karena itu, marilah, kita menghadap Ki Patih Mandaraka. Wajah senapati itu menjadi tegang. Namun kemudian ia menjawab tegas. Baiklah. Kita menghadap Ki Patih Mandaraka. Kau harus mempertanggungjawabkan sikapmu di saat pertempuran belum dimulai. Bahwa kau telah menolak untuk menyerahkan prajuritmu untuk melawan Panembahan Cahyawarastra. Itu adalah tugasku untuk tetap berada di dalam barak, selama menurut pendapatku kami belum terdesak untuk keluar, jawab senapati itu. Katakanlah jawabmu itu kepada Ki Patih, atau kepada Panembahan Senapati sendiri, berkata Ki Panji Wiralaga. Lalu katanya pula, Panembahan Senapati tentu akan mempertimbangkan pendapat Panglima Pasukan Khusus Mataram, yang sejak sebelum kau ditempatkan di sini telah mempunyai pengamatan khusus terhadap dirimu. Nampak dahi senapati itu berkerut. Namun kemudian segala macam kesan itu hilang dari wajahnya. Bahkan dengan wajah tengadah ia berkata, marilah. Aku sudah siap. Demikianlah maka Ki Panji Wiralaga bersama beberapa orang perwira dan prajurit pilihan telah membawa senapati itu bersama beberapa orang pengikutnya menuju ke Padukuhan Induk. Kepada Ki Lurah Kertayuda, Ki Panji telah menyerahkan pimpinan barak itu untuk sementara, dibantu oleh beberapa perwira lainnya yang telah ditunjuk pula oleh Ki Panji. Namun dalam pada itu, kepungan di luar barak sama sekali tidak dikendorkan. Kalian menunggu perintahku, berkata Ki Panji kepada para pembantunya yang memimpin prajurit Mataram di luar barak. Sedangkan kepada para pengawal tanah perdikan, Ki Panji telah meninggalkan pesan yang sama pula. Agung Sedayu yang kemudian diminta untuk ikut membawa senapati itu ke Padukuhan Induk, telah meninggalkan Gelagah Putih untuk membantu Prastawa memimpin pasukan pengawal tanah perdikan yang ikut mengepung barak itu. Pasukan khusus itu memiliki beberapa kelebihan dari prajurit yang lain. Karena itu, bantu Prastawa. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu, pesan Agung Sedayu. Gelagah Putih mengangguk sambil menjawab. Baik Kakang. Aku akan tinggal di sini bersama Prastawa. Bersama Ki Panji Wiralaga, maka Agung Sedayu pun telah membawa senapati pasukan khusus itu ke Padukuhan Induk. Sementara itu di perjalanan, Ki Panji masih sempat pula bertanya. Kenapa kau mengira bahwa Ki Patih Mandaraka harus diselamatkan dan dibawa ke dalam barakmu? Laporan apa saja yang telah kau dengar? Kenapa Ki Panji masih bertanya? Segala jawabku tentu tidak akan dipercaya, jawab senapati itu. Masalahnya bukan dipercaya atau tidak dipercaya, berkata Ki Panji. Tetapi aku ingin mendengar alasanmu untuk menyelamatkan Ki Patih. Tetapi jawab senapati itu. Ki Panji tidak berwenang mendesakku seperti itu. Baik, berkata Ki Panji. Sebelum kau menjadi tawanan resmi dari Mataram, maka sekarang kau berada di lapangan. Aku dapat memperlakukan kau berdasarkan atas wewenangku, apa saja terhadap seorang pemberontak. Wajah senapati itu menjadi tegang. Namun Ki Lurah Sabawa sempat berkata, kita sudah memasuki jalan yang langsung menuju ke Padukuhan Induk. Sementara itu di perjalanan, Ki Panji masih sempat pula bertanya. Kenapa kau mengira bahwa Ki Patih Mandaraka harus diselamatkan dan dibawa ke dalam barakmu?
Laporan apa saja yang telah kau dengar? Ki Panji Wiralaga yang hampir kehilangan kesabarannya itu menggeram. Namun ia pun kemudian berkata, "Apa katamu bahwa Ki Patih telah membunuh Panembahan Cahyawarastra?" Senapati itu mengerutkan keningnya. Tetapi ia tidak menjawab sama sekali. Tetapi agaknya Ki Panjilah yang belum puas dengan pertanyaan itu. Dengan nada tinggi ia bertanya, "Apakah dengan rencanamu itu kau berusaha menyelamatkan Panembahan Cahyawarastra? Atau kau sangka pasukanmu akan mampu menangkap Ki Patih, mengurungnya di barakmu dan kemudian membunuhnya, atau menyerahkannya kepada Panembahan Cahyawarastra itu?" Pertanyaan yang datang mengalir itu rasa-rasanya seperti mendera jantung. Tetapi senapati itu tidak dapat berbuat apa-apa. Ia tahu bahwa ia tidak akan dapat berbuat sesuatu, karena di tempat itu ada Ki Panji Wiralaga, beberapa perwira prajurit Mataram yang lain, serta ada pula Agung Sedayu yang sudah diketahui kemampuannya. Di belakang mereka, sekelompok prajurit terpilih, meskipun bukan dari pasukan khusus, tetapi memiliki kemampuan yang tinggi pula. Senapati itu akhirnya menundukkan kepalanya. Terbayang di matanya seakan-akan ia telah di hadapan panglima pasukan khusus yang memimpinnya langsung. Ia tidak akan dapat berbuat apa-apa di hadapannya, apalagi ia sebagai tawanan. Jika saja ia mampu menggerakkan seluruh kekuatan yang ada di dalam barak itu, maka keadaannya tentu akan sangat berbeda. Ia masih mempunyai harapan untuk dapat bergabung dengan kekuatan yang datang dari Madiun, dan benar-benar menghancurkan tanah perdikan serta membunuh Ki Patih Mandaraka. Tetapi semuanya itu tidak lagi dapat dilakukannya. Bahkan senapati itu masih juga mengumpat di dalam hatinya. Ternyata ia masih kurang berhati-hati. Ia menyangka bahwa seisi barak pasukan khusus itu sudah dikuasainya. Namun ternyata justru sebagian besar di antara mereka memiliki sikap yang berbeda dengan sikapnya. Bahkan mereka telah berani mengambil tindakan sendiri sebelum Mataram menurunkan perintah. Tetapi semuanya sudah terlanjur terjadi. Dengan demikian maka ia tidak akan mungkin melangkah mengulangi peredaran waktu. Karena itu, maka bersama beberapa orang pembantunya serta adiknya, Wirastama, mereka berjalan menuju ke Padukuhan Induk untuk menghadap Ki Patih Mandaraka. Sepeninggal senapati itu, maka keadaan barak pasukan khusus justru menjadi tenang. Beberapa kelompok yang telah menyatakan setia kepada senapati itu, telah didesak untuk berada dalam sebuah bangunan di dalam barak, yang dijaga kuat oleh kelompok-kelompok yang lebih banyak, sehingga mereka tidak dapat bergerak sama sekali. Karena perlawanan yang akan mereka berikan pun tidak akan berarti sama sekali. Bahkan hanya akan menimbulkan korban yang sia-sia saja. Di Padukuhan Induk, sebelum Ki Panji Wiralaga menghadapkan senapati pasukan khusus, telah lebih dahulu mengirimkan 2 orang penghubung untuk menyampaikan kepada Ki Patih, bahwa Ki Panji telah membawa senapati pasukan khusus itu. Karena itu, ketika mereka sampai ke rumah Ki Gede, maka Ki Patih telah bersiap di pendapa bersama beberapa orang pemimpin tanah perdikan, orang-orang tua dan beberapa orang yang lain. Kedatangan Ki Panji telah disambut oleh seorang perwira pengawal Ki Patih Mandaraka, yang kemudian mempersilahkan mereka naik ke pendapa bersama para tawanannya. Senapati pasukan khusus itu pun kemudian telah dibawa menghadap Ki Patih yang telah menunggunya. Nampaknya Ki Patih itu pun masih belum sempat beristirahat dengan baik. Namun pada wajah orang tua itu tidak nampak keletihan, sebagaimana juga orang lain. Tetapi dalam pada itu, Agung Sedayu mempunyai sentuhan perasaan yang lain tentang gurunya. Meskipun Kiai Gringsing masih juga tersenyum-senyum di antara orang-orang tua yang ada di pendapa itu. Namun Agung Sedayu yang sangat mengenal gurunya itu melihat, bahwa wadah Kiai Gringsing menjadi bertambah lemah. Bukan karena pertempuran yang berlangsung di medan, tetapi tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Ketuaannya, sakit yang kadang-kadang datang mengganggu adatnya itu, dan keterbatasannya. Namun Agung Sedayu tidak mengatakan sesuatu selama Ki Patih Mandaraka berbicara langsung kepada senapati itu. Dalam pada itu, Ki Patih Mandaraka pun tidak bermaksud memeriksa senapati sampai tuntas. Ki Patih hanya mengajukan beberapa pertanyaan saja. Namun kemudian Ki Patih itu berkata, bahwa orang itu ke Mataram bersama pasukan Mataram jika mereka akan kembali. Aku tidak akan terlalu banyak berbicara di sini. Yang akan memeriksanya sudah tentu bukan aku. Cukup Panglima Pasukan Khusus bersama Perdata Keprajuritan. Wajah senapati itu menjadi tegang. Ia mengerti benar arti kata-kata Ki Patih.
Ternyata bahwa senapati itu tidak cukup bernilai untuk dihadapkan kepada Ki Patih Mandaraka. Ia akan berhadapan dengan panglimanya yang sudah dikenalnya sikap dan pandangannya terhadap pelanggaran. Apalagi jika disebutnya sebagai pemberontakan. Yang lebih memberatkan adalah justru ia adalah seorang senapati dari pasukan khusus. Sementara itu, maka Ki Patih yang seakan-akan tidak begitu menghiraukannya itu kemudian berkata, "Bawa orang itu pergi." Ki Panji Wiralaga menarik nafas dalam-dalam. Ia pun mengerti maksud Ki Patih. Karena itu, maka ia pun segera membawa orang itu pergi dan menempatkannya di sebuah bilik yang khusus di bawah penjagaan yang cukup ketat. Karena selain senapati itu, sudah ada beberapa orang lain yang ditahan di Tanah Perdikan, di tempat yang terpisah. Mereka pun akan dibawa ke Mataram pada waktu dan kesempatan yang terpisah pula, meskipun masing-masing harus mendapat pengawalan yang kuat. Ternyata sikap Ki Patih Mandaraka itu telah menunjukkan wibawa seorang pemimpin yang besar. Ia telah menunjukkan bahwa ia memang orang kedua setelah Panembahan Senapati itu sendiri. Bahkan di dalam istana di Mataram, di dalam hampir setiap pembicaraan, maka pendapat Ki Patih Mandaraka tidak pernah diabaikan oleh Panembahan Senapati. Bukan karena kepandaiannya berbicara dan membujuk dengan kata-kata yang berbelit-belit, tetapi karena dalam banyak hal, pendapat Ki Patih Mandaraka memang telah memberikan bukti dan buah sebagaimana diharapkan. Sehingga Panembahan Senapati pun kemudian percaya bahwa Ki Patih Mandaraka memang seorang yang bijaksana, berpandangan luas dan berpikiran terang. Malam itu pula Ki Patih Mandaraka justru menyatakan keinginannya untuk memasuki barak pasukan khusus. Karena itu, maka orang-orang tua dan para pemimpin Tanah Perdikan menoreh, di samping para perwira prajurit Mataram, telah mengikutinya. Namun sementara dalam perjalanan ke barak pasukan khusus, Agung Sedayu sempat mendekati Kiai Gringsing dan bertanya, "Bagaimana dengan keadaan guru?" "Kenapa? Bukankah aku tidak apa-apa?" Justru Kiai Gringsing telah bertanya pula. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Namun sentuhan perasaannya sebagai seorang murid yang sangat dekat dengan gurunya terasa begitu kuat, sehingga ia pun kemudian berkata, "Meskipun aku tidak melihat gejala yang dapat aku katakan, tetapi getaran itu terasa di dalam dadaku guru." Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Katanya dengan nada rendah, "Kau ternyata memiliki ketajaman pengamatan batin, Agung Sedayu. Aku memang merasa sangat letih." "Siapakah lawan guru di peperangan?" bertanya Agung Sedayu pula. Tetapi Kiai Gringsing menggelengkan kepalanya. Katanya, "Bukan seorang yang berat untuk dihadapi. Ia telah mengaku kalah sebelum pertempuran dimulai. Dan ia tidak banyak memerlukan tenagaku. Ia seorang putut yang jantan, yang melihat kenyataan tentang dirinya." "Jadi, apa yang sebenarnya terjadi dengan guru?" bertanya Agung Sedayu. "Apa yang aku lakukan sekarang ini adalah sisa-sisa dari tenagaku. Sebagaimana kau ketahui, aku memang sedang sakit. Meskipun aku sudah merasa sembuh, namun keadaan wadahku memang kurang menguntungkan. Karena itu, maka kelemahan itu menjadi semakin terasa sekarang ini, meskipun tidak banyak orang yang mengetahui." "Tetapi ternyata kau dapat merasakannya," berkata Kiai Gringsing. "Bukankah dengan demikian sebaiknya guru beristirahat saja di rumah Ki Gede?" desis Agung Sedayu. Tetapi Kiai Gringsing tersenyum. Katanya, "Tidak. Aku tidak apa-apa." "Kenapa guru masih berkata bahwa guru tidak apa-apa?" bertanya Agung Sedayu. Kiai Gringsing menepuk pundak Agung Sedayu. Katanya, "Aku masih mampu bertahan untuk waktu yang cukup." Agung Sedayu tidak bertanya lagi. Tetapi ia pun berjalan di belakang gurunya, yang diketahuinya dengan pasti bahwa gurunya itu sedang sakit. Demikianlah, beberapa saat kemudian, maka iring-iringan itu telah sampai ke barak pasukan khusus. Sementara itu langit pun telah menjadi terang. Bayangan cahaya matahari mulai nampak di cakrawala. Ternyata bahwa Ki Patih Mandaraka sama sekali tidak ragu-ragu untuk memasuki barak itu. Namun Ki Panji Wiralaga telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya. Ia telah minta beberapa perwira terpilih berada di paling depan. Kemudian Ki Patih Mandaraka memasuki pintu gerbang bersama orang-orang tua dan para pemimpin Tanah Perdikan menoreh. Di belakang mereka beberapa orang pengawal terpilih mengikuti kelompok para pemimpin itu dengan tingkat kewaspadaan tertinggi.
Sesuai dengan perintah Ki Panji Wiralaga, maka para prajurit dari pasukan khusus itu telah berkumpul di halaman depan barak mereka. Sementara itu sekelompok dari mereka yang telah dipengaruhi oleh senapati pasukan itu, telah menjadi tawanan. Kehadiran para pemimpin, terutama Ki Patih Mandaraka, telah menyentuh hati mereka. Seakan-akan mereka telah melihat wajah mereka di bayangan permukaan air yang jernih, sehingga mereka dapat melihat cacat-cacat di wajah mereka itu. Ki Patih Mandaraka telah memberikan sesorah singkat. Kemudian telah memerintahkan mereka yang terpengaruh oleh senapati pasukan khusus itu untuk kembali mengenal diri sendiri. Terakhir Ki Patih berkata, bagaimanapun juga, maka para prajurit yang telah kehilangan kesetiaan kepada tugasnya akan dibawa ke Mataram. Namun aku menjadi saksi bahwa pada saat terakhir kalian telah menemukan diri kalian kembali. Memang tidak ada perlawanan sama sekali. Sekelompok prajurit dari pasukan yang bergejolak itu telah dibawa keluar dari barak, kemudian di bawah pengawalan prajurit Mataram yang kuat, mereka telah dibawa ke padukuhan induk. Sementara itu, Ki Patih telah mengadakan pertemuan singkat dengan para perwira yang setia kepada Mataram dan menyelamatkan pasukan khusus itu, sehingga tidak menjadi korban kesesatan seseorang. Dengan singkat Ki Patih telah memberikan beberapa petunjuk kepada mereka, dan untuk sementara Ki Patih telah memperkuat keterangan Ki Panji Wiralaga untuk menunjuk Ki Lurah Kertayuda sebagai pemangku jabatan pimpinan barak pasukan khusus itu. Setelah beberapa lama mereka berada di barak pasukan khusus itu, maka Ki Patih pun telah minta diri. Beberapa ketentuan telah dibuatnya untuk tetap memelihara pasukan khusus di barak itu sebagai pasukan khusus Mataram. Ketika matahari naik semakin tinggi, maka semua persoalan rasa-rasanya telah dipecahkan. Dengan demikian maka orang-orang tua dan para pemimpin di tanah perdikan itu telah mendapat kesempatan untuk beristirahat. Demikian pula Ki Patih sendiri yang sebenarnya juga merasa letih. Apalagi setelah bertempur langsung dalam perang tanding dengan Panembahan Cahyawarastra. Karena itu, maka para pemimpin dan orang-orang tua itu pun telah dipersilahkan untuk beristirahat. Pada saat yang demikian, maka para pengawal tanah perdikan menoreh, serta para prajurit Mataram yang secara khusus mengawal Ki Patih, masih saja selalu bersiap-siap menghadapi kemungkinan yang dapat terjadi di tanah perdikan menoreh itu. Tetapi agaknya kekuatan dari Madiun yang telah datang ke tanah perdikan itu benar-benar telah dihalau. Dua orang penghubung khusus memang telah diperintahkan oleh Ki Patih Mandaraka untuk memberikan laporan ke Mataram. Ternyata pertemuan orang-orang tua di tanah perdikan yang dimaksud sebagai satu pertemuan untuk sekedar mengenang masa lalu serta berbincang-bincang tentang pengalaman hidup itu, telah berubah sama sekali. Yang terjadi di tanah perdikan itu justru satu perjuangan antara hidup dan mati. Di saat-saat para pemimpin dan orang-orang tua itu beristirahat, maka Agung Sedayu telah berada bersama gurunya di serambi rumahnya yang tidak terlalu jauh dari rumah Ki Gede, bersama Gelagah Putih. Sementara itu, Sekar Mirah pun sedang beristirahat pula dari tugasnya di dapur, dan sempat pulang pula sebentar bersama Agung Sedayu. Kiai Gringsing sempat pula bertanya kepada Sekar Mirah apa yang telah terjadi di rumah Ki Gede, saat orang-orang tua dan para pemimpin berada di Medan. Orang itu melarikan diri dari Medan, berkata Gelagah Putih. Untunglah Mokayu Sekar Mirah ada di dapur. Orang itu sama sekali tidak mengekang diri lagi, berkata Sekar Mirah. Niatnya adalah membakar rumah Ki Gede. Ia sudah menjadi putus asa dan bahkan jiwanya sudah tidak utuh lagi, berkata Sekar Mirah pula. Kiai Gringsing mengangguk-angguk. Katanya, kita dan seluruh tanah perdikan ini memang harus mengucap syukur, bahwa kita semuanya telah lepas dari bencana yang hampir saja menelan seluruh tanah perdikan ini. Ya Guru, sahut Agung Sedayu. Namun kemudian katanya, tetapi keadaan guru menjadi semakin kurang baik. Guru memerlukan banyak waktu untuk beristirahat. Kiai Gringsing tersenyum. Katanya, bukankah aku cukup beristirahat? Di medan pertempuran itu, aku hampir tidak berbuat apa-apa. Lawanku adalah orang yang baik. Seorang yang jantan, yang tidak mengingkari kenyataan yang dihadapinya. Ia tidak banyak berbuat sesuatu. Tetapi memang wadahkulah yang sudah terlampau lemah. Namun bukankah itu satu kewajaran? Pada satu saat aku telah dilahirkan. Kemudian dibesarkan, dan pada akhirnya saat itu pun akan datang. Seperti matahari. Terbit, mencapai puncak langit, kemudian terbenam. Guru, suara Agung Sedayu menjadi dalam.
Bukankah itu bukan apa-apa? Bertanya Kiai Gringsing. Apakah kita akan menghindarkan diri dari putaran itu? Kiai Gringsing berhenti sejenak, lalu katanya. Kita mempunyai satu keyakinan akan kasih dari Yang Maha Agung. Kita harus pasrah bahwa yang harus terjadi itu terjadilah. Dengan demikian kita akan dapat menerima kenyataan hidup ini dengan hati yang lapang. Aku pun harus menghadapi kenyataan itu. Karena itu, aku memang telah mempersiapkan diri menempuh jalan menuju ke batas akhir. Agung Sedayu menundukkan kepalanya. Sementara Kiai Gringsing berkata, "Sudahlah. Kita dapat berbicara tentang yang lain. Barangkali jambu air di halaman belakang rumahmu ada yang sudah masak." "Aku akan melihatnya, Kiai," berkata Gelagah Putih kemudian. Kiai Gringsing tersenyum. Tetapi ia berkata, "Ki Jayaraga masih berada di rumah Ki Gede menemani Ki Waskita. Sebentar lagi aku pun akan pergi ke sana." "Ya Kiai," jawab Gelagah Putih. "Tetapi guru tahu bahwa aku ada di sini bersama Kiai, Kakang dan Bokayu." Kiai Gringsing tersenyum sambil menepuk bahu anak itu. Katanya, "Masa depan terletak di bahu kalian yang muda-muda ini." Gelagah Putih kemudian telah pergi ke belakang. Pohon jambu air di kebun belakang memang sudah berbuah agak lebat. Tetapi buahnya lebih baik jambu air yang ada di halaman depan. Meskipun tidak begitu banyak, tetapi terasa lebih segar. Namun ketika Gelagah Putih sedang mengamati jambu itu, pembantu rumahnya datang mendekatinya sambil berkata, "Sudah 2 malam aku tidak turun ke sungai." Gelagah Putih tersenyum. Katanya, "Jangan pikirkan peliridan itu. Bukankah di tanah perdikan ini baru terjadi pergolakan yang telah mengguncang seluruh sendi-sendi kehidupan?" "Tetapi mereka tidak menjamah sungai itu," jawab anak itu. "Peliridanku masih utuh. Nanti malam kita harus turun ke sungai." Gelagah Putih tertawa. Katanya, "Aku letih sekali." "Nanti malam." "Tidak sekarang. Kau masih sempat beristirahat sampai malam," berkata anak itu. "Sebentar lagi kami akan pergi ke rumah Ki Gede," jawab Gelagah Putih. "Salahmu sendiri. Kau selalu ikut kemana Ki Agung Sedayu pergi. Bukankah kau dapat tinggal di rumah dan tidur sebentar?" bertanya anak itu. Gelagah Putih masih saja tertawa katanya, "Heh, aku akan memetik jambu air itu." Anak itu tidak menjawab lagi. Ia pun kemudian meninggalkan Gelagah Putih yang berdiri termangu-mangu. Namun kemudian Gelagah Putih telah memanggilnya. Ketika anak itu berhenti, Gelagah Putih berkata, "Kau sajalah yang memanjat. Bukankah Ki Agung Sedayu menyuruhmu?" "Bukan aku. Aku akan menyelesaikan tugasku sendiri," jawab anak itu. "Tugasmu apa?" bertanya Gelagah Putih. "Membersihkan icir dan kepis. Malam nanti aku mulai dengan tugasku lagi," jawab anak itu sambil melangkah pergi tanpa menghiraukan Gelagah Putih lagi. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun kemudian pergi ke belakang untuk mengambil jambu air. Sementara Gelagah Putih keluar, maka Sekar Mirah pun telah pergi ke dapur pula untuk menyiapkan minuman bagi Kiai Gringsing. Di ruang dalam, Agung Sedayu duduk berdua dengan Kiai Gringsing. Sambil menunggu minuman yang disiapkan oleh Sekar Mirah serta jambu air yang diambil oleh Gelagah Putih, maka Kiai Gringsing itu pun berkata, "Agung Sedayu, kitabku yang aku pinjamkan kepadamu dan Swandaru sekarang ada pada siapa?" "Ada padaku guru," jawab Agung Sedayu. "Adi Swandaru menyerahkan kitab itu kepadaku di saat terakhir, sambil mengharap agar aku lebih banyak berada di dalam sanggar untuk meningkatkan ilmuku. Sebenarnya aku berada dalam kesulitan menghadapi kau dan Swandaru. Meskipun kau murid tertua sehingga wajar jika ilmumu lebih matang dari ilmu adik seperguruanmu, tetapi jarak antara kalian nampaknya agak terlalu jauh. Yang lebih menggelisahkanku adalah bahwa Swandaru telah salah menilai kemampuanmu," berkata Kiai Gringsing. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu Kiai Gringsing berkata selanjutnya, "Sampai saat ini aku belum menemukan cara yang paling baik untuk mengatakan kepadanya tentang keadaanmu yang sebenarnya. Aku merasa dibayangi oleh kesalahpahaman tentang tataran ilmu kalian itu." "Aku mohon maaf guru," desis Agung Sedayu. "Kenapa kau mohon maaf?" bertanya Kiai Gringsing.
Karena aku tidak selalu berada di bawah pengawasan guru di saat-saat aku meningkatkan ilmu, jawab Agung Sedayu. Tidak apa-apa, jawab Kiai Gringsing. Bukan maksudku menuntutmu bahwa kau meloncat terlalu jauh. Bahkan aku berbangga karenanya. Tetapi ternyata Swandaru tidak berbuat sebagaimana kau lakukan. Sebenarnya aku juga telah memberi kesempatan kepadanya untuk mempergunakan kitab itu, karena aku mendapat kurnia untuk dapat mengingat sesuatu yang menarik perhatianku dengan jelas untuk waktu yang terhitung lama. Bahkan selama aku masih menaruh perhatian atas persoalannya, berkata Agung Sedayu. Tetapi Adi Swandaru mendesakku agar aku membawa kitab itu. Aku menjadi segan untuk menolaknya. Kiai Gringsing mengangguk-angguk. Hampir di luar sadarnya Kiai Gringsing itu pun telah berpesan. Agung Sedayu. Jika pada saatnya aku harus pergi untuk tidak kembali, berhati-hatilah menghadapi adik seperguruanmu itu. Aku tidak menganggapnya akan berbuat kurang baik terhadapmu dan bersikap kurang pantas sebagai seorang saudara seperguruan, tetapi kemungkinan terjadi salah paham itulah yang harus kau hindari. Apakah yang guru maksudkan dengan kepergian guru itu? Bertanya Agung Sedayu. Kiai Gringsing tersenyum. Katanya, sudah aku katakan bahwa matahari yang pernah terbit di timur dan mencapai puncak langit, pada suatu saat akan terbenam. Guru, desis Agung Sedayu. Dengar Agung Sedayu, berkata Kiai Gringsing. Besok atau lusa, aku akan kembali ke padepokan bersama Ki Patih Mandaraka. Aku akan segera berada di padepokan kecilku. Nampaknya saat-saat yang aku jalani kemudian adalah saat terakhir. Ki Widura akan menemani aku sambil mempertajam ilmunya meskipun ia sudah tua, karena meningkatkan ilmu itu tidak dapat dibatasi dengan umur. Guru? Jika demikian, maka biarlah aku berada di padepokan untuk dapat melayani guru pada saat-saat yang diperlukan itu, berkata Agung Sedayu. Tetapi Kiai Gringsing tersenyum. Katanya, Agung Sedayu. Kau adalah seorang anak muda yang berilmu tinggi. Kau tidak dapat berada di sebuah padepokan kecil sekedar untuk menunggui orang tua yang berada di ambang senja. Di sini tenagamu sangat dibutuhkan. Tanah perdikan ini akan dapat kau jadikan ajang untuk mengembangkan gagasan-gagasanmu tentang peningkatan kesejahteraan dengan berbagai macam cara. Meskipun sebenarnya kau dapat berbuat lebih banyak, jika kau berada di tempat yang lebih banyak memberimu kesempatan. Aku sudah merasa mendapat tempat terbaik di sini guru, berkata Agung Sedayu. Kiai Gringsing menggeleng. Tetapi katanya, sudahlah. Bukan maksudku untuk membuatmu gelisah. Dimanapun kau berada, asal kau sumbangkan gagasan-gagasanmu yang bermanfaat bagi orang banyak, maka kau sudah berbuat baik. Karena betapapun tinggi ilmumu tetapi tanpa kau wujudkan dalam karya, maka ilmu itu masih belum memberikan arti bagi sesamamu. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Namun ketika sekilas ia memandang wajah gurunya, maka memang sudah nampak di wajah itu, saat-saat menjelang batas akhir dari tugas-tugasnya. Tetapi tidak seorang pun yang akan dapat menahan jalannya matahari. Terbit, tenggelam, hari, minggu, bulan dan tahun yang berterbangan seperti bayangan yang menjauh. Sementara itu, Kiai Gringsing masih juga berkata, jika kau mendapat kesempatan yang baik, kembalikan kitab itu kepada Swandaru. Jika ia mempunyai waktu, maka ia akan meningkatkan ilmunya. Aku dalam kesempatan terakhir akan memberikan arah kepadanya, agar ia mendapat kesempatan termasuk salah seorang di antara orang-orang yang disegani. Selebihnya, untuk menyiapkannya menghadapi kenyataan tentang kemampuanmu yang sebenarnya. Agung Sedayu mengangguk. Ia mengerti sepenuhnya apa yang dikatakan oleh gurunya. Namun tersirat satu kabar dari gurunya itu sendiri, tentang umurnya yang tidak lagi terlalu panjang. Tetapi pada suatu saat gurunya itu berkata, namun segala sesuatunya tergantung kepada Yang Maha Agung. Bunga yang telah layu masih saja melekat di tangkainya, sementara yang segar runtuh karena dipetik tangan dan dilemparkan ke kubangan. Agung Sedayu hanya dapat menunduk. Demikianlah, untuk beberapa saat Kiai Gringsing berada di rumah Agung Sedayu. Ketika Gelagah Putih sudah menghidangkan jambu air yang segar serta minuman dan makanan, maka Kiai Gringsing pun berkata, marilah. Kita kembali ke rumah Ki Gede. Mungkin ada pembicaraan-pembicaraan penting yang harus kita ketahui.
Sejenak kemudian, maka mereka pun telah meninggalkan rumah Agung Sedayu, termasuk Sekar Mirah, kembali ke rumah Ki Gede. Para pemimpin masih berkumpul di rumah itu. Meskipun agaknya tidak banyak lagi masalah yang dibicarakan. Dalam pada itu, para pemimpin dan orang-orang yang datang di Tanah Perdikan memang tidak segera ingin meninggalkan Tanah Perdikan itu. Mereka masih tinggal sehari lagi untuk dapat berbicara lebih panjang di antara mereka. Sementara itu para prajurit Mataram masih melakukan pembenahan pasukan dan mengamati keadaan. Namun di hari berikutnya segalanya harus diserahkan dan dilakukan oleh para pengawal Tanah Perdikan sendiri, karena pasukan Mataram harus meninggalkan Tanah Perdikan. Namun Ki Patih Mandaraka telah memanggil pimpinan sementara pasukan khusus Mataram di Tanah Perdikan, untuk menempatkan diri dalam satu kesatuan perintah dengan kepala Tanah Perdikan Menoreh. Satu-satunya pimpinan di daerah ini adalah Kepala Tanah Perdikan Menoreh, berkata Ki Patih Mandaraka. Demikianlah, maka pertemuan beberapa orang tua itu benar-benar telah mengenang satu masa lampau mereka. Bukan saja sekedar saling bercerita tentang pengalaman mereka, tetapi mereka telah mendapatkan satu pengalaman baru, di samping kenangan apa saja yang pernah mereka lakukan sebelumnya, di masa-masa mereka masih lebih muda. Pada malam hari sebelum Ki Patih meninggalkan Tanah Perdikan, maka di pendapa rumah Ki Gede masih juga diselenggarakan pertemuan dengan para pemimpin Tanah Perdikan. Bukan saja dari padukuhan induk, tetapi dari padukuhan-padukuhan lain di Tanah Perdikan. Sekelompok pemukul gamelan telah berada di Serambi. Mereka masih menunggu perintah terakhir Ki Gede. Rasa-rasanya masa-masa berkabung yang masih menyelimuti Tanah Perdikan itu masih harus diperhatikan, sehingga apakah pantas jika mereka membunyikan gamelan di pendapa rumah Ki Gede. Ternyata bahwa Ki Gede kemudian memerintahkan agar gamelan tidak usah ditabuh malam itu. Di beberapa rumah di Tanah Perdikan itu, beberapa keluarga masih harus mengusap dan mengeringkan air mata yang masih mengembang di pelupuk. Ada di antara mereka yang kehilangan anak laki-laki di antara keluarga itu. Bahkan ada suami dari perempuan-perempuan muda. Juga ada ayah dari anak-anak yang baru pandai menyebut nama bapaknya. Para pemimpin yang datang dari Mataram, orang-orang tua dan para pemimpin di Tanah Perdikan Menoreh dapat memahami pertemuan yang sama sekali telah berubah bentuknya itu. Namun dalam kesempatan itu, Ki Patih Mandaraka masih juga dapat menyebut beberapa kenangan yang tidak pernah dapat dilupakannya, sejak mereka membuka alas Mentaok. Kemudian Ki Patih pun telah menyatakan harapannya bahwa Tanah Perdikan Menoreh masih akan dapat berkembang terus. Masih banyak hutan yang terbentang di kaki-kaki pegunungan, serta di ngarai yang membujur ke utara, di dataran yang akan mampu dicapai oleh tangan-tangan yang sanggup bekerja keras untuk menjadikan tanah garapan, jika daerah pemukiman yang ada menjadi semakin padat. Namun sudah barang tentu bahwa tidak semua hutan dapat ditebangi, sehingga bukit-bukit yang membujur ke utara itu akan menjadi gundul. Hutan-hutan pun harus disisakan seperlunya di samping kesediaan untuk membuka tanah persawahan. Dengan demikian maka kehidupan di Tanah Perdikan ini akan tetap dapat terjaga keutuhannya, berkata Ki Patih Mandaraka. Namun kemudian katanya, di samping itu, kita semua masih dapat mengucap syukur, bahwa kita telah mendapat perlindungan yang maha agung, sehingga kita dapat mempertahankan diri kita sendiri. Para pemimpin Tanah Perdikan mendengarkan sesorak Ki Patih dengan sungguh-sungguh. Beberapa pesan masih disampaikan, serta terakhir Ki Patih mengucap terima kasih yang tidak terhingga kepada seisi Tanah Perdikan Menoreh, yang telah berbuat apa saja untuk kepentingan mereka bersama. Ternyata pertemuan itu telah berlangsung sampai jauh malam. Mereka yang hadir sempat makan bersama dengan Ki Patih Mandaraka serta para pemimpin, orang-orang tua dan tamu-tamu yang lain. Dalam kesempatan itu, Ki Patih pun telah minta diri pula, bahwa di keesokan harinya, Ki Patih dan seluruh pasukan Mataram akan meninggalkan Tanah Perdikan sambil membawa tawanan ke Mataram. Namun dalam pada itu, Agung Sedayu menjadi gelisah memikirkan gurunya, Kiai Gringsing berniat untuk kembali bersama Ki Patih Mandaraka. Namun Agung Sedayu sempat memikirkan kemungkinan yang mencemaskan. Dari Mataram Kiai Gringsing harus melanjutkan perjalanan sendiri ke Jati Anom. Ia sendiri dan Gelagah Putih tentu tidak akan sampai hati meninggalkan Tanah Perdikan yang masih saja terasa hangat. Meskipun para prajurit Madiun telah terusir, serta pasukan khusus telah dikuasai kembali sepenuhnya, namun rasa-rasanya Agung Sedayu merasa terikat untuk tetap berada di Tanah Perdikan.
Karena itu, setelah pertempuran itu selesai, Agung Sedayu telah mencoba membujuk gurunya untuk tinggal di Tanah Perdikan beberapa hari lagi. Tetapi Kiai Gringsing tersenyum sambil berkata, "Aku merasa bahwa aku akan dapat mencapai Jati Anom dengan selamat, meskipun dari Mataram aku akan menempuh perjalanan sendiri." "Tetapi apa salahnya guru berada di sini barang 2-3 hari lagi? Jika keadaan menjadi semakin tenang, maka aku dapat mengantarkan guru, meskipun aku harus segera kembali hari itu juga," berkata Agung Sedayu. Tetapi Kiai Gringsing menggeleng. Katanya, "Jangan kau tinggalkan Tanah Perdikan ini meskipun hanya sehari. Banyak kemungkinan masih dapat terjadi di sini. Mungkin ada pihak lain yang ingin memanfaatkan keadaan yang kacau untuk kepentingan diri sendiri. Mungkin kelompok-kelompok yang pecah dan tidak dapat dikendalikan sama sekali. Guru, meskipun jarak antara Mataram dan Jati Anom itu tidak jauh, tetapi rasa-rasanya kurang pada tempatnya jika guru menempuh perjalanan itu sendiri," berkata Agung Sedayu. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Sudahlah. Jangan pikirkan aku." Agung Sedayu termangu-mangu. Di luar sadarnya dipandanginya Ki Jayaraga. Mungkin ia dapat mohon agar Ki Jayaraga pergi ke Jati Anom bersama Gelagah Putih, serta mohon agar Ki Waskita berada di rumah Ki Gede untuk beberapa hari. Tetapi rasa-rasanya tidak enak untuk berbuat demikian. Karena itu, maka ia tidak mengatakannya kepada Ki Jayaraga. Malam itu, Agung Sedayu memang merasa gelisah. Ketika orang-orang tua sudah meninggalkan pendapa rumah Ki Gede, serta para pemimpin dari Tanah Perdikan sudah meninggalkan rumah Ki Gede pula, Agung Sedayu, Sekar Mirah dan Gelagah Putih telah berbincang di rumahnya. Sementara itu Ki Jayaraga ikut pula mendengarkannya. "Apakah Kakang sependapat jika aku menyertai Kiai Gringsing pergi ke Jati Anom?" bertanya Gelagah Putih. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu Ki Jayaraga berkata, "Jika kau akan mengantar Kiai Gringsing, Tanah Perdikan ini dapat kau tinggalkan barang sehari. Aku kira tidak akan terjadi sesuatu. Aku, Ki Waskita dan Ki Gede akan selalu berhubungan dengan pasukan khusus yang sudah mendapat pimpinannya yang baru meskipun sementara. Sedangkan sebagaimana kita dengar, Ki Lurah Berenjangan akan tinggal di barak itu pula untuk beberapa saat." Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Ki Patih Mandaraka memang minta Ki Lurah Berenjangan untuk berada di barak pasukan khusus untuk memberikan petunjuk-petunjuk jika diperlukan, karena Ki Lurah adalah orang yang telah membentuk pasukan itu. Apalagi yang diserahi pimpinan adalah Ki Lurah Kertayuda, yang sebenarnya masih belum memenuhi beberapa persyaratan yang diperlukan. Namun kekurangan itu telah ditutup oleh kesetiaan dan keberaniannya menentang niat yang sesat. Pendapat Ki Jayaraga itu nampaknya memang dapat dipertimbangkan. Jika ia dan Gelagah Putih mengantar Kiai Gringsing sampai ke Jati Anom, maka Ki Jayaraga dan Ki Waskita akan dapat membantu Ki Gede. Tetapi bagaimanapun juga, rasa-rasanya kurang bertanggung jawab baginya untuk meninggalkan Tanah Perdikan, apapun kepentingannya. Jika terjadi sesuatu atas Tanah Perdikan, maka ia akan menyesal sepanjang umurnya. Karena itu, maka Agung Sedayu masih tetap ragu-ragu. Seperti biasa, ia mempunyai 1000 macam pertimbangan untuk mengambil keputusan. Namun akhirnya Agung Sedayu berkata, "Besok pagi-pagi sekali lagi aku akan bertemu dengan guru." Ki Jayaraga tidak mendesaknya lagi. Agaknya ia sendiri sudah mulai mengantuk, sehingga ia pun kemudian telah pergi ke biliknya sambil berdesis, supaya besok tidak terlambat bangun. Agung Sedayu dan Sekar Mirah masih duduk beberapa saat. Tetapi Sekar Mirah tidak dapat memberikan pertimbangan apapun juga. Karena itu maka ia sependapat, bahwa sebaiknya besok pagi-pagi Agung Sedayu bertemu sekali lagi dengan Kiai Gringsing. Baru sejenak kemudian maka keduanya telah masuk ke dalam bilik mereka. Sementara itu, Gelagah Putih justru telah keluar lewat pintu butulan. Pembantu rumah itu tidak diketemukan di dalam biliknya. Agaknya ia benar-benar pergi ke sungai sebagaimana dikatakannya. "Anak itu tidak juga menjadi jemu," berkata Gelagah Putih. Namun dengan demikian Gelagah Putih mengetahui bahwa anak itu adalah anak yang sangat tekun. Dengan langkah satu-satu, Gelagah Putih telah pergi ke halaman depan. Rasa-rasanya udara terlalu panas di dalam rumahnya. Karena itu maka di bawah pohon jambu air di halaman depan, udara terasa sedikit sejuk.
Namun dalam pada itu, Gelagah Putih terkejut ketika ia mendengar derap kaki kuda. Bukan hanya seekor kuda, tetapi beberapa ekor kuda. Karena itu, maka Gelagah Putih telah meloncat ke regol untuk melihat, siapakah yang telah berkuda demikian cepatnya di lewat tengah malam. Demikian Gelagah Putih membuka regol, maka beberapa ekor kuda justru telah berhenti di depan regol itu. Gelagah Putih memang terkejut. Ia bergeser selangkah mundur sambil mempersiapkan dirinya. Namun tiba-tiba saja ia melihat seorang yang agak gemuk di punggung kuda yang berada di depan pintu gerbang itu. "Kakang Swandaru," desis Gelagah Putih. "Ya," jawab Swandaru singkat. Gelagah Putih telah membuka pintu regol lebar-lebar. Kemudian mempersilahkan para tamunya masuk ke halaman. Setelah menambatkan kuda-kuda mereka, maka Swandaru dengan beberapa orang pengawal Kademangan Sangkal Putung telah dipersilahkan naik ke pendapa. Agung Sedayu dan Sekar Mirah yang belum lama berada di dalam biliknya pun telah terbangun pula. Demikian juga Ki Jayaraga. Ketika mereka keluar dari dalam bilik mereka, maka Gelagah Putih telah berada di ruang dalam lewat pintu butulan. Kakang Swandaru bersama beberapa orang pengawal Kademangan Sangkal Putung. Oh, Agung Sedayu memang agak terkejut. Sementara itu Sekar Mirah pun segera berbenah diri. Sesaat kemudian, maka keduanya bersama dengan Ki Jayaraga dan Gelagah Putih telah keluar pula ke pendapa menemui mereka. Mereka sempat saling mempertanyakan keselamatan mereka masing-masing. Namun agaknya Swandaru tidak sabar menunggu terlalu lama. Karena itu, maka ia pun segera bertanya. "Apakah kabar burung yang sampai ke Kademangan Sangkal Putung benar? Apakah tanah perdikan ini telah diserang oleh Madiun?" "Memang terjadi hal seperti itu, meskipun dengan alasan yang khusus," jawab Agung Sedayu. "Ketika aku mendengar berita itu dari para pedagang yang lewat dari arah barat, maka aku telah mengirimkan penghubung ke Jati Anom untuk menemui Kakang Untara. Ternyata Kakang Untara juga sudah menerima pemberitahuan dari Mataram bahwa satu kesatuan pasukan telah bergerak. Jati Anom telah mendapat perintah untuk mengamati keadaan jika ada gerakan pasukan baru di daerah ini," berkata Swandaru. Lalu katanya pula, "Bahkan menurut Kakang Untara, telah terlihat gerakan di daerah selatan, menyusuri Bukit Seribu. Namun menurut Kakang Untara, pasukan Mataram akan dapat mengatasi keadaan." "Benar," jawab Agung Sedayu. "Agaknya Kakang Untara selalu mendengar keterangan dari para penghubung mengenai perkembangan terakhir di tanah perdikan ini. Tetapi bagaimanapun juga aku menjadi gelisah. Selain guru sedang ada di sini, juga tentang kalian. Meskipun keterangan Kakang Untara agak memberikan ketenangan, tetapi aku juga memerlukan untuk langsung pergi kemari." Agung Sedayu mengangguk-angguk. Dengan nada rendah ia berkata, "Terima kasih atas perhatianmu Adi Swandaru. Ternyata kita masih dapat bersyukur karena perlindungan yang Maha Agung. Dalam keadaan yang gawat, pada kesempatan lain Kakang dapat mengirimkan penghubung ke Sangkal Putung. Aku akan dapat dengan cepat mengirim bantuan," berkata Swandaru. "Kami tidak mempunyai kesempatan. Peristiwa itu begitu tiba-tiba terjadi," jawab Agung Sedayu. "Tetapi prajurit Mataram sempat datang ke tanah perdikan ini," sahut Swandaru. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Mataram mempunyai petugas sandi yang rapi. Petugas sandi yang mengetahui sejak pasukan lawan berangkat dari Madiun. Karena itu, maka Mataram sempat menyiapkan pasukannya dan dikirim ke tanah perdikan. Tetapi tanah perdikan ini sendiri tidak dapat mengetahui sebelumnya akan kedatangan mereka, jawab Agung Sedayu. Swandaru mengangguk-angguk. Ia dapat mengerti alasan Agung Sedayu. Tetapi sementara itu Agung Sedayu justru bertanya, "Bagaimana kau memasuki tanah perdikan ini? Sepengetahuanku penjagaan di perbatasan sangat rapat. Semula memang agak sulit. Demikian kami turun dari rakit di Kali Praga, sudah terasa bahwa jalan seakan-akan telah tertutup. Tetapi ternyata ada beberapa orang pemimpin kelompok pengawal yang telah mengenai aku, sehingga mereka justru memberikan 2 orang pengawal untuk mengantar aku sampai ke Padukuhan Induk. Dengan demikian maka perjalananku tidak terganggu lagi," jawab Swandaru. "Syukurlah," Agung Sedayu mengangguk-angguk. "Kami tidak mengira bahwa Adi Swandaru akan datang begitu cepat." "Bagaimana dengan guru?" bertanya Swandaru kemudian. "Guru tidak mengalami kesulitan apapun.
Sekarang guru berada di rumah Ki Gede bersama orang-orang tua dan para pemimpin dari Mataram, jawab Agung Sedayu. Suandaru mengangguk-angguk. Ia pun kemudian mempertanyakan apakah sebenarnya yang dikehendaki oleh orang-orang Madiun yang datang ke Tanah Perdikan. Agung Sedayu pun kemudian menceritakan niat orang-orang Madiun yang dipimpin oleh Panembahan Cahyawarastra untuk membunuh Kipatih Mandaraka. Tentu didorong oleh nafsu ketamakan Panembahan Cahyawarastra itu, berkata Agung Sedayu. Meskipun sayang sekali, bahwa Panembahan Mas di Madiun yang memang mengalami beberapa kekecewaan, telah terbakar hatinya sehingga memberikan kesempatan kepada Panembahan Cahyawarastra itu untuk bertindak yang justru tidak menguntungkan segala pihak. Suandaru mengangguk-angguk. Dengan nada berat ia berkata, seharusnya Panembahan Senapati dari Mataram segera mengambil langkah. Pasukan Mataram harus segera menyusul ke Madiun dan menghancurkan pasukan Madiun sekaligus. Kekalahannya di sini merupakan permulaan dari kekalahannya di mana-mana. Tetapi Agung Sedayu menyahut, tidak semudah itu Adi Suandaru. Madiun tidak berdiri sendiri. Madiun berdiri di antara beberapa orang adipati yang mempunyai kepentingan sendiri-sendiri, namun yang bersama-sama menentang Mataram. Panembahan Senapati pun dapat mengerahkan pasukan berapapun yang dikehendaki, berkata Suandaru. Tetapi berapapun banyaknya Panembahan Senapati mampu mengumpulkan pasukan, tetap tidak akan dapat mencapai jumlah prajurit dari Madiun serta para adipati yang berdiri di belakang Madiun, jawab Agung Sedayu. Mengangguk-angguk. Dengan nada berat ia berkata, seharusnya Panembahan Senapati dari Mataram segera mengambil langkah. Pasukan Mataram harus segera menyusul ke Madiun dan menghancurkan pasukan Madiun sekaligus. Kekalahannya di sini merupakan permulaan dari kekalahannya di mana-mana. Jadi, apakah Panembahan Senapati harus tunduk kepada Panembahan Madiun? Bertanya Suandaru pula. Bukan begitu, jawab Agung Sedayu. Sebenarnya aku juga tidak cukup banyak mengetahui tentang kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan oleh Mataram dan Madiun dalam keseluruhan. Tetapi menurut pendengaranku, Mataram harus sangat berhati-hati menghadapi Madiun. Bukan saja karena keseimbangan kekuatan, tetapi sebagaimana kita ketahui bahwa Panembahan Senapati telah dianggap putra sendiri oleh Panembahan Mas. Satu cara untuk memadamkan gejolak perjuangan Mataram menentang Madiun, berkata Suandaru. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, besok, setelah Ki Mandaraka berada di Istana Mataram kembali, maka segala sesuatunya tentu akan dibicarakan. Termasuk langkah yang kasar yang telah diambil oleh Panembahan Cahyawarastra. Suandaru mengangguk-angguk. Ia pun menyadari bahwa orang-orang tua seperti Kipatih Mandaraka, serta beberapa pemimpin Mataram yang lain, terutama para panglima, tentu mempertimbangkan segala kemungkinan yang dapat terjadi. Demikianlah, maka sejenak kemudian, Sekar Mirah telah berada di dapur untuk menyiapkan hidangan bagi kakaknya yang baru saja datang dari Sangkal Putung. Besok pagi menurut rencana guru akan kembali ke Jati Anom bersama dengan rombongan Kipatih Mandaraka sampai ke Mataram, berkata Agung Sedayu kemudian. Kemudian dari Mataram, bertanya Suandaru. Kami telah menjadi bingung. Guru tidak mau diantar oleh siapapun dari Tanah Perdikan ini. Jika Adi Suandaru tidak terlalu letih, maka guru akan dapat bersama-sama denganmu sejak dari Mataram, atau kita minta guru kembali ke Jati Anom tidak usah bersama-sama dengan Kipatih Mandaraka, berkata Agung Sedayu. Suandaru mengangguk-angguk. Ia mengerti maksud Agung Sedayu. Pagi-pagi berikutnya, ia harus pergi lagi bersama-sama dengan pasukan Mataram yang akan kembali. Tetapi agaknya Suandaru memilih kemungkinan kedua. Ia akan minta agar Kiai Gringsing tinggal 1-2 hari lagi di Tanah Perdikan. Kemudian ia akan membawa Kiai Gringsing kembali ke Jati Anom. Karena itu, maka katanya kemudian, aku akan menemui guru. Aku akan mohon guru untuk tidak usah bersama-sama dengan pasukan Mataram. Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Sambil mengangguk-angguk ia berkata, kita akan mencoba mohon kepada guru. Ada beberapa keuntungan jika guru tidak berangkat bersama-sama dengan pasukan Mataram. Kita masih mempunyai kesempatan untuk berbicara dengan guru. Kemudian, guru pun tidak akan mengalami perlakuan yang kurang baik. Karena guru bukan pemimpin Mataram, maka ia tentu diperlakukan sebagai orang lain yang menumpang perjalanan mereka, berkata Suandaru. Tentu tidak, jawab Agung Sedayu. Hampir semua pemimpin Mataram mengenal Kiai Gringsing.
hanya beberapa saja. Seandainya mereka mengenal pun, mereka merasa bahwa Kiai Gringsing bukan apa-apa. Ia hanya seorang dari padepokan kecil di Jati Anom yang tidak perlu mendapat perlakuan yang khusus. Bahkan guru akan dapat tersisih-sisih sampai ke belakang barisan, berkata Swandaru. Jangan berprasangka begitu, jawab Agung Sedayu. Ki Patih Mandaraka sangat hormat kepada guru. Kenapa Ki Patih berbuat seperti itu? Apakah ia benar-benar menghormati guru, atau hanya pada saat-saat dibutuhkan saja? Bertanya Swandaru. Marilah kita berusaha untuk tidak menuruti perasaan yang tidak mendasar. Ki Patih Mandaraka memang sangat hormat kepada guru, karena Ki Patih tahu bahwa guru bukan orang kebanyakan. Bukan saja kemampuan ilmunya yang tinggi yang bahkan dikagumi oleh Ki Patih, tetapi guru adalah orang yang memang dihormati karena keturunannya. Karena itu, jika kita mohon guru untuk berangkat kemudian, tentu karena alasan-alasan lain. Bukan karena kita cemas bahwa guru akan diperlakukan kurang baik oleh orang-orang Mataram, berkata Agung Sedayu. Swandaru termangu-mangu sejenak. Tiba-tiba saja ia berdesis. Mudah-mudahan. Tetapi marilah, kita menghadap guru. Namun dalam pada itu, Sekar Mirah telah menghidangkan minuman dan makanan bagi Swandaru dan beberapa orang pengawalnya. Meskipun makanannya tidak hangat seperti minumannya. Beberapa saat kemudian, Swandaru meneguk minuman hangat. Tetapi rasa-rasanya ia memang ingin segera bertemu dengan gurunya. Namun Agung Sedayu berkata, guru tentu baru saja beristirahat. Bagaimana jika nanti pagi-pagi benar kita pergi ke rumah Ki Gede? Jangan-jangan kita terlambat, berkata Swandaru. Tentu tidak. Guru tentu akan menunggu aku datang ke rumah Ki Gede. Atau jika kita terlambat, guru tentu akan memanggil aku, jawab Agung Sedayu. Swandaru mengerutkan keningnya. Namun kemudian katanya, sebaiknya kita ke sana sekarang. Biar saja guru beristirahat. Kita akan menunggu. Apakah kau tidak letih? Bertanya Agung Sedayu. Aku adalah murid Kiai Gringsing, jawab Swandaru. Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Hampir di luar sadarnya ia berpaling kepada Sekar Mirah yang menunduk. Sementara itu Swandaru berkata, kita sudah mendapat latihan-latihan yang berat. Tetapi kemudian setelah kita dianggap cukup dewasa dalam penguasaan ilmu, kita memang harus menempa diri sendiri. Dengan demikian maka kita bukan orang-orang yang lemah dan mudah menjadi lemah. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Tetapi sebelum ia menjawab Swandaru telah bertanya. Tetapi apakah Kakang Agung Sedayu merasa perlu untuk beristirahat? Jika demikian, tolong antarkan saja aku ke rumah Ki Gede untuk menunggu guru. Kakang dapat pulang untuk beristirahat, meskipun waktunya tinggal sedikit. Agung Sedayu tersenyum. Katanya, tidak. Aku tidak terlalu letih, karena aku tidak melakukan apa-apa hari ini. Jika kau ingin pergi ke rumah Ki Gede sekarang, marilah, aku antarkan. Biarlah pengawal-pengawalmu ada di sini. Mereka dapat beristirahat di Serambi sampai menjelang pagi. Ternyata Swandaru tidak berkeberatan. Dibiarkannya para pengawalnya tinggal di rumah Agung Sedayu, sementara Swandaru sendiri telah pergi ke rumah Ki Gede bersama Agung Sedayu. Namun Agung Sedayu telah sempat minta diri kepada Ki Jayaraga dan Sekar Mirah, dan berpesan agar mereka menyusul setelah fajar. Aku pun harus mempersiapkan makan pagi sebelum para pemimpin dari Mataram serta para prajurit meninggalkan tanah perdikan. Beberapa orang perempuan bergantian masak di rumah Ki Gede dan di Banjar, berkata Sekar Mirah. Karena itu, aku pun akan segera menyusul pula. Biarlah Gelagah Putih tinggal, berkata Agung Sedayu. Jika perlu ia dapat kau minta untuk menghubungi aku. Baiklah Kakang, jawab Sekar Mirah. Gelagah Putih akan dapat pula mengawani para pengawal itu. Demikianlah, maka Agung Sedayu yang tidak jadi beristirahat itu telah mengantar Swandaru ke rumah Ki Gede. Rumah itu memang sudah nampak lengang. Hanya para petugas yang ada di regol, di halaman dan di sudut-sudut kebun belakang. Di gardu beberapa orang pengawal duduk dan bercerita di antara mereka, sementara di bilik belakang longkangan, sekelompok prajurit yang sedang tidak bertugas tidur untuk beristirahat, sebelum pada saatnya mereka menggantikan tugas kelompok yang lain. Kedatangan Agung Sedayu memang menarik perhatian. Pemimpin kelompok yang sedang bertugas malam itu bertanya, apakah ada sesuatu yang penting? Tidak.
Aku mengantar adik seperguruanku, jawab Agung Sedayu. Pemimpin kelompok itu mengerutkan keningnya. Dia matinya Swandaru dengan seksama. Baru kemudian ia berdesis. Swandaru? Iya, jawab Swandaru. Orang itu pun segera telah mencengkam bahu Swandaru sehingga terasa sakit, sementara Swandaru pun telah memegangi lengannya pula. Sudah lama kita tidak bertemu. Beruntunglah hari ini aku masih sempat melihat kau hadir di sini. Jika kemarin leherku tertebas tajamnya pedang, aku tidak sempat melihat kau datang. Swandaru tertawa. Katanya, aku yakin bahwa kau tidak akan mudah mati. Pemimpin kelompok itu tertawa keras-keras, sehingga beberapa orang berpaling ke arahnya. Ketika ia sadar, maka ia pun telah menutup mulutnya dengan tangannya sendiri. Marilah, katanya kemudian. Silahkan naik ke pendapa. Sayang kau baru datang hari ini. Aku terlambat mendengar berita tentang kerusuhan yang terjadi di sini, jawab Swandaru. Tetapi kita bersyukur bahwa tanah perdikan ini masih dilindungi Yang Maha Agung. Tamu yang paling terhormat di tanah perdikan ini pun dapat kita selamatkan, berkata pemimpin kelompok itu. Syukurlah, desis Swandaru. Seandainya aku tidak terlambat mendengar berita, maka aku tentu sudah datang pada saat yang tepat. Tetapi semuanya sudah selesai. Marilah, silahkan naik ke pendapa. Tetapi para pemimpin dan orang-orang tua sedang beristirahat. Belum terlalu lama, jawab pemimpin kelompok itu. Biarlah mereka beristirahat, berkata Agung Sedayu. Kami akan menunggu di pendapa. Agung Sedayu dan Swandaru pun kemudian telah dipersilahkan duduk di pendapa yang lengang. Tidak ada orang lain di pendapa selain mereka berdua. Sementara itu pemimpin kelompok pengawal itu berkata, Maaf. Aku tidak dapat menemani kalian duduk di pendapa. Silahkan. Jangan kau tinggalkan tugasmu, jawab Swandaru. Dengan demikian maka pemimpin kelompok itu pun telah berada kembali di dalam kelompoknya. Sedangkan yang di pendapa berbincang tentang berbagai macam peristiwa yang telah terjadi di tanah perdikan. Tetapi pembicaraan mereka pun telah terhenti. Tiba-tiba pintu berderit. Seseorang telah muncul dari ruang dalam. Guru, desis Swandaru sambil bangkit berdiri. Agung Sedayu pun telah bangkit pula. Duduklah, desis Kiai Gringsing, yang ternyata tidak berada di gandok. Agung Sedayu dan Swandaru pun kemudian telah duduk kembali bersama Kiai Gringsing di pendapa. Kapan kau datang? Bertanya Kiai Gringsing kepada muridnya yang muda. Baru saja guru. Aku terlambat mendengar peristiwa yang terjadi di tanah perdikan ini, jawab Swandaru. Tetapi seperti yang lain, maka Kiai Gringsing pun berkata. Semua sudah diselesaikan dengan baik, berkat perlindungan Yang Maha Agung. Syukurlah, berkata Swandaru. Namun rasa-rasanya begitu mendesak keinginanku untuk melihat keadaan. Karena itu, maka aku telah memerlukan untuk berangkat ke tanah perdikan, meskipun aku sadar bahwa aku akan sampai di tujuan malam hari, bahkan hampir dini. Untunglah bahwa kau tidak bertemu dengan pecahan prajurit Madiun yang tentu sedang kembali ke timur. Mereka tentu memecah diri dan menghilangkan kesan kesatuannya, berkata Kiai Gringsing. Seandainya aku bertemu dengan mereka, aku kira aku tidak akan mengalami banyak kesulitan. Aku membawa beberapa pengawal pilihan. Sedangkan guru tentu mengetahui bahwa aku telah mewarisi sebagian besar dari ilmu dasar yang telah guru berikan kepadaku. Tentu prajurit Madiun itu tidak akan lebih baik dari para pengawalku, sahut Swandaru. Apalagi aku sendiri. Tetapi Kiai Gringsing menggeleng. Katanya, tidak Swandaru. Ada di antara mereka yang memiliki ilmu yang sangat tinggi. Ternyata bahwa Agung Sedayu harus mengerahkan ilmunya untuk mengatasinya. Swandaru menarik nafas dalam-dalam. Tetapi sebelum ia menyahut, cepat-cepat Kiai Gringsing berkata, seorang yang telah menempatkan diri menghadapi aku, telah menguras seluruh kemampuanku. Swandaru termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia berkata, guru memang sedang dalam keadaan kurang sehat. Karena itu, guru merasa bahwa pertempuran itu telah menguras tenaga dan kemampuan guru. Jika guru dalam keadaan baik, maka aku kira tidak akan terjadi hal seperti itu. Mungkin Swandaru, jawab Kiai Gringsing.
Tetapi sebenarnya lah bahwa aku ingin memberimu peringatan, bahwa ada di antara orang-orang Madiun yang memiliki ilmu yang tinggi. Swandaru mengangguk-angguk. Katanya, aku mengerti maksud guru. Guru memperingatkan kepada kami berdua, bahwa kami harus bersiap-siap menghadapi kemungkinan yang lebih berat di masa mendatang. Antara lain memang demikian. Tetapi aku benar-benar mencemaskanmu jika kau bertemu dengan orang-orang Madiun itu, berkata Kiai Gringsing. Swandaru mengangguk-angguk. Katanya, terima kasih guru. Aku akan berhati-hati menghadapi keadaan ini. Untuk selanjutnya kami akan tidak mengecewakan guru. Jika dalam pertempuran ini Kakang Agung Sedayu harus mengerahkan ilmunya untuk mengatasi lawannya, maka hal ini pun akan merupakan peringatan bagi kami, bahwa ilmu yang kami miliki masih harus ditingkatkan. Itulah sebabnya aku dengan sengaja tidak memenuhi batasan waktu untuk menyimpan kitab sebagaimana guru gariskan. Dengan sengaja aku membiarkan kitab itu lebih lama berada di tangan Kakang Agung Sedayu. Mudah-mudahan Kakang Agung Sedayu mempunyai waktu untuk membacanya dan mempelajarinya, untuk selanjutnya turun ke sanggar. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Katanya, selama aku di sini, Kakangmu Agung Sedayu memang selalu berada di sanggar. Berapa hari guru berada di sini? Tentu tidak akan dapat berpengaruh dengan tiba-tiba. Sebagaimana guru selalu menjelaskan, bahwa ilmu tidak dapat diserap dalam waktu yang singkat. Tetapi memerlukan waktu untuk mempelajarinya, mengerti dan mengeterapkannya, didasari dengan laku yang berat. Terus-menerus tidak ada henti-hentinya, dan tidak menjadi jemu karenanya, sahut Swandaru. Lalu katanya pula, sudah barang tentu demikian pula kitab itu. Setiap saat harus dibuka, dibaca, dipelajari dan diikuti dengan latihan-latihan yang berat. Meskipun kitab itu dipeluk dalam tidur setiap malam, tetapi tanpa dibuka dan ditelaah isinya disertai dengan laku, maka kitab itu tidak akan ada artinya. Bahkan meskipun ada 1000 kitab sekalipun. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Sekilas dipandanginya wajah Agung Sedayu. Namun Kiai Gringsing itu merasa tenang ketika ia melihat wajah Agung Sedayu tidak berubah. Ia sudah terbiasa mendengar adik seperguruannya itu mengguruinya seperti itu. Namun Kiai Gringsinglah yang justru merasa iba atas sikap muridnya yang muda itu. Tetapi ia belum dapat mengatakan sesuatu yang berhubungan dengan tataran ilmu mereka. Bagi Kiai Gringsing, apa yang dikatakan oleh Swandaru itu memang benar. Tetapi sudah tentu tidak dapat ditujukan bagi Agung Sedayu. Mungkin bagi anak-anak muda yang sedang tumbuh dan berkembang maju, sebelum mencapai tataran setingkat dengan Agung Sedayu, sebagai satu peringatan bahwa mereka tidak akan dapat mencapai tataran di lapisan terbawah sekalipun tanpa laku. Tanpa kerja keras dan tanpa kemauan yang berkelanjutan, serta cita-cita. Tetapi semua itu sudah dilakukan oleh Agung Sedayu. Sehingga Agung Sedayu sudah dapat diletakkan pada satu tataran yang tinggi di antara orang-orang berilmu. Meskipun Swandaru juga telah menjadi masak, tetapi batasan ilmu yang dipilihnya terlalu sempit, sehingga menghadapi pergolakan dunia kanuragan, Swandaru masih harus banyak menyerap beberapa jenis ilmu yang lain. Dalam pada itu, Kiai Gringsing justru teringat kepada Pandan Wangi yang berlandaskan pada ilmu dari aliran tanah perdikan menoreh. Di luar sadarnya, karena ketekunannya meningkatkan ilmu, maka Pandan Wangi telah merambah kepada sejenis ilmu yang nampaknya memperkaya kemampuannya, sebelum ia mengandung. Tetapi sudah tentu pada saat-saat ia menunggu kelahiran bayinya yang menjadi semakin dekat, maka Pandan Wangi harus menghentikan segala kegiatannya dalam olah kanuragan. Ia harus melakukan gerakan-gerakan khusus sesuai dengan keadaannya. Swandaru sendiri telah memandangi gurunya yang termangu-mangu. Tetapi, Swandaru tidak tahu apa yang sedang dipikirkan oleh gurunya itu. Karena itu, Swandaru pun telah menunggu. Baru sejenak kemudian gurunya itu berkata, "Baiklah Swandaru. Kedatanganmu menunjukkan perhatianmu yang besar terhadap guru dan saudara seperguruanmu, juga terhadap adikmu yang kebetulan juga berada di tanah perdikan ini. Kita wajib bersyukur bahwa semuanya telah lewat, meskipun 1-2 korban telah jatuh. Agaknya Ki Jayaraga pun harus memulihkan kekuatan dan ketegaran tubuhnya. Bahkan Sekar Mirah pun telah terlibat dalam pertempuran pula. Namun tanah perdikan ini tetap tegak. Apalagi persoalan pasukan khusus Mataram di tanah perdikan ini sekaligus sudah teratasi.
Syukurlah guru. Tetapi menurut pendengaranku, guru akan meninggalkan tanah perdikan ini besok bersama pasukan Mataram, bertanya Suandaru. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Namun Kiai Gringsing pun kemudian telah menjawab. Ya. Besok aku akan kembali ke Jati Anom. Aku akan bersama-sama dengan Ki Patih Mandaraka sampai ke Mataram. Kemudian dari Mataram aku dapat sendiri kembali ke Jati Anom. Bukankah jaraknya tidak terlalu panjang? Sangat berbahaya bagi guru untuk kembali sendiri ke Jati Anom, berkata Suandaru. Aku tidak sendiri dalam arti tanpa kawan sama sekali. Aku membawa 2 orang pengawal, berkata Kiai Gringsing. Tidak ada artinya. Bukankah guru mengatakan bahwa mungkin masih ada pecahan orang-orang Madiun yang berkeliaran? Apalagi jika mereka mengetahui bahwa guru dalam keadaan yang agak lemah. Bukan karena ilmunya, tetapi karena wadaknya yang sudah tidak mendukung kemampuan ilmu guru. Lebih-lebih lagi, sebenarnya guru dalam keadaan sakit, berkata Suandaru. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Namun dalam pada itu Agung Sedayu pun berkata, aku sependapat dengan Adi Suandaru guru. Meskipun jarak antara Mataram, Sangkal Putung dan Jati Anom tidak terlalu jauh, tetapi sebaiknya guru tidak menempuh perjalanan sendiri. 2 orang pengawal itu hanya kawan berbincang di perjalanan, karena jika terjadi sesuatu, mereka belum mampu ikut berbicara sama sekali. Kecemasan guru tentang Adi Suandaru, justru membuat aku menjadi semakin cemas tentang perjalanan guru kembali ke Jati Anom. Bahkan Ki Jayaraga telah menganjurkan kepadaku untuk mengantar guru kembali ke Jati Anom bersama Gelagah Putih, sebelum Adi Suandaru datang. Dengan kehadiran Adi Suandaru, maka guru akan dapat diantar oleh Adi Suandaru sampai ke Jati Anom. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak ingin disebut orang tua yang keras kepala. Karena itu, maka katanya, baiklah. Aku akan kembali ke Jati Anom bersama Suandaru. Jika kemarin aku berkeberatan diantar oleh Agung Sedayu, karena aku tahu tanah ini memerlukan pembenahan segera. Bahkan mungkin masih akan dapat timbul persoalan-persoalan yang rumit. Baiklah guru, sahut Suandaru. Tetapi aku mohon, kita tidak perlu bersama-sama dengan orang-orang Mataram. Mereka akan kembali bersama pasukan Segelar Sepapan. Karena itu, rasa-rasanya kita akan lebih bebas jika kita menempuh perjalanan itu sendiri. Tetapi aku sudah berjanji dengan Ki Patih Mandaraka untuk menyertainya, berkata Kiai Gringsing. Guru dapat mengatakannya, bahwa aku sudah menjemput guru, berkata Suandaru. Ternyata bahwa Kiai Gringsing tidak dapat menolak keinginan murid-muridnya. Karena itu, maka katanya, baiklah. Aku akan mencoba menyampaikannya kepada Ki Patih Mandaraka. Kenapa harus mencoba? Bukankah segala sesuatunya terserah kepada guru, sahut Suandaru. Baiklah. Aku akan mencoba menyampaikannya kepada Ki Patih Mandaraka. Ya. Memang terserah kepadaku, jawab Kiai Gringsing. Tetapi bukankah aku harus mencabut kesediaanku? Aku sudah berjanji untuk berangkat bersama Ki Patih. Dan kita tahu nilai dari sebuah janji, meskipun janji ini bukan janji yang mempunyai akibat menentukan. Suandaru menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak menjawab. Bahkan Kiai Gringsinglah yang kemudian bertanya. Jika tidak sekarang, kapan kita akan kembali? Terserah kepada guru. Besok atau lusa, jawab Suandaru. Kiai Gringsing mengangguk-angguk. Katanya. Baiklah. Nanti kita bicarakan kemudian. Sekarang, kita tinggal menunggu Ki Patih bangun. Karena itu, jika kita ingin beristirahat, kau dapat pergi ke rumah kakangmu Agung Sedayu. Biarlah aku di sini menunggu Ki Patih, untuk berbicara tentang rencanaku menunda keberangkatanku kembali ke Jati Anom. Waktunya tinggal sedikit. Sementara kami berjalan, matahari telah mulai memancar. Biarlah kami menunggu di sini, berkata Suandaru. Kau tidak letih? Atau barangkali kau akan beristirahat di sini, bertanya Kiai Gringsing. Betapapun letihnya, di hadapan guru tentu aku ingin menunjukkan bahwa aku adalah murid yang baik, jawab Suandaru. Kiai Gringsing mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian tertawa. Katanya, baiklah. Kita menunggu di sini. Demikian, mereka sempat berbicara tentang peristiwa yang telah terjadi di Tanah Perdikan.
tentang senapati pasukan khusus yang menentang perintah, dan tentang kehadiran pasukan Mataram yang hampir terlambat. Dalam pada itu, di Banjar, para pemimpin prajurit Mataram telah bersiap. Demikian pula pasukan segelar sepapan yang akan kembali ke Mataram dengan membawa kawan-kawan mereka yang terluka. Ada beberapa orang yang telah menjadi korban dan telah dibawa lebih dahulu ke Mataram. Di dapur Banjar Padukuhan Induk, beberapa orang perempuan telah sibuk pula menyiapkan makan bagi para prajurit yang akan berangkat ke Mataram itu. Bahkan juga beberapa orang perempuan di rumah Ki Gede. Ketika matahari mulai membayang, Sekar Mirah telah berada di rumah Ki Gede pula. Demikian pula Ki Jayaraga dan Gelagah Putih. Sementara Ki Patih Mandaraka telah duduk di pendapa pula bersama Kiai Gringsing, Ki Waskita, Ki Gede dan Ki Jayaraga. 3 orang yang menyertai Ki Patih Mandaraka ikut pula duduk bersama mereka. Dengan kecewa Ki Patih yang mendengar perubahan rencana Kiai Gringsing berkata, "Rasa-rasanya aku akan menjadi kesepian di perjalanan." "Maaf Ki Patih. Muridku yang muda baru pagi ini tiba. Aku ingin mengawaninya barang 1-2 hari di sini," jawab Kiai Gringsing. Ki Patih ternyata dapat mengerti. Katanya, "Baiklah. Tetapi aku mohon Kiai dapat singgah di Mataram dalam perjalanan Kiai kembali ke Jati Anom." "Mudah-mudahan Ki Patih. Namun agaknya semua yang aku ketahui dalam hubungannya dengan Madiun karena kepergianku ke Madiun, telah aku sampaikan kepada Angger Panembahan Senapati," berkata Kiai Gringsing. "Peristiwa yang terjadi di Tanah Perdikan ini akan memerlukan pembahasan," jawab Ki Patih Mandaraka. Kiai Gringsing mengangguk-angguk. Katanya, "Agaknya memang demikian." Namun pembicaraan mereka pun terhenti. Sekar Mirah yang sudah berada di rumah itu telah mengatur hidangan yang harus dihidangkan ke pendapa. Minuman hangat dan beberapa potong makanan. Kemudian telah dihidangkan pula makan pagi bagi para pemimpin prajurit Mataram yang ada di rumah Ki Gede, orang-orang tua dan para pemimpin Tanah Perdikan sendiri, yang menemui para tamu dari Mataram di saat-saat terakhir. Dalam waktu yang hampir bersamaan, maka para pemimpin prajurit Mataram serta seluruh pasukan yang ada di Banjar dan sekitarnya pun telah mendapat hidangan minum dan makan pula, sebelum mereka berangkat meninggalkan Tanah Perdikan. Namun dalam pada itu, pasukan pengawal Tanah Perdikan di seluruh Tanah Perdikan justru telah berjaga-jaga. Mereka sepenuhnya bertanggung jawab atas perlindungan terhadap Tanah Perdikannya. Pengalaman pahit atas sikap senapati dari pasukan khusus Mataram di Tanah Perdikan merupakan pelajaran bahwa para pengawal Tanah Perdikan harus benar-benar mampu melindungi kampung halamannya. Tetapi pimpinan pasukan khusus yang baru, yang dibantu oleh Ki Lurah Beranjangan yang berpengalaman luas, memberikan kemungkinan yang jauh berbeda dengan pimpinan yang lama. Ketika kemudian matahari naik di atas ujung pepohonan, maka pasukan Mataram telah benar-benar siap untuk berangkat. Ki Patih Mandaraka telah mohon diri kepada para pemimpin Tanah Perdikan dan orang-orang tua yang masih tinggal. "Aku mohon maaf, bahwa karena kehadiranku, beberapa anak muda terbaik di Tanah Perdikan ini telah gugur," berkata Ki Patih. "Tidak," jawab Ki Gede. "Kamilah yang mohon maaf, justru ternyata kami bukan tuan rumah yang baik." Ki Patih tertawa. Katanya, "Kita telah melakukannya bersama-sama, mempertahankan hak kita, di samping hak hidup kita. Semoga perjalanan Ki Patih tidak mengalami hambatan apapun," berkata Ki Gede kemudian. Demikianlah, ketika cahaya matahari mulai terasa gatal di kulit, Ki Patih Mandaraka benar-benar telah meninggalkan Padukuhan Induk Tanah Perdikan. Para pemimpin Tanah Perdikan dan orang-orang tua mengantar mereka lewat Banjar Padukuhan Induk, keluar gerbang Padukuhan. Sementara itu, sekelompok pasukan pengawal berkuda Tanah Perdikan telah mendahului pasukan Mataram yang segelar sepapan itu. Untuk membangkitkan kebanggaan penghuni Tanah Perdikan menoreh, serta menghapuskan kesan kecemasan dan ketakutan setelah Tanah Perdikan itu dilanda oleh kerusuhan yang mengguncangkan segi-segi kehidupan, maka pasukan Mataram telah berbaris dengan segenap tanda-tanda kebesaran pasukan sebagai pasukan pilihan. Sebenarnya lah orang-orang Tanah Perdikan menoreh menjadi berbesar hati melihat sepasukan prajurit Mataram dengan segala macam pertanda kebesarannya. Rontek, umbul-umbul, kelebet dengan tumbul masing-masing. Dengan demikian maka orang-orang Tanah Perdikan tidak merasa cemas bahwa mereka akan mengalami kesulitan atas kehadiran orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
Dalam pada itu, atas perintah Kipatih Mandaraka, maka di barak pasukan khusus pun telah dipasang pula pertanda kebesaran pasukan khusus Mataram di tanah perdikan itu. Selain mereka, maka para pengawal tanah perdikan sendiri telah menunjukkan keperkasaan mereka di antara para prajurit Mataram yang akan meninggalkan tanah perdikan itu. Dalam pada itu, para pengawal telah mengantar pasukan Mataram yang segelar sepapan itu sampai ke Kali Praga. Ternyata aliran Kali Praga yang keruh itu nampak agak naik sedikit, sehingga pasukan yang segelar sepapan itu harus bersabar, bergantian menyeberang dengan rakit, meskipun semua rakit telah dikerahkan untuk pasukan Mataram itu. Namun akhirnya kelompok yang terakhir pun telah menyeberang pula. Sebelum naik ke atas rakit, Kipatih Mandaraka masih sempat berpesan kepada Agung Sedayu yang memimpin sekelompok pengawal tanah perdikan. Berhati-hatilah. Sebenarnya lah Kiai Gringsing sudah terlalu tua, dan percayalah kepadaku, Kiai Gringsing dalam keadaan sakit. Tetapi jangan sedih, karena ia telah menempuh kehidupan wajar sebagai kebanyakan orang, yang pada saatnya lahir, besar dan akhirnya kembali kepada Yang Maha Agung. Terasa sesuatu bergejolak di dalam jantung Agung Sedayu. Tetapi ia melihat Kipatih Mandaraka itu tersenyum. Katanya, "Kau harus bertanya kepada dirimu sendiri. Tanggapan apakah yang harus kau berikan kepada Kiai Gringsing?" Agung Sedayu tidak dapat segera menjawab. Sementara Kipatih Mandaraka telah menepuk bahunya sambil berdesis. "Kau adalah harapan bagi masa depan. Gurumu adalah bagian dari masa yang lewat. Tetapi masa ke masa itu tidak terputus, karena kau telah mewarisi ilmunya. Jangan terlalu berbangga jika gurumu pernah berkata kepadaku, bahwa kau telah memenuhi harapannya. Meskipun gurumu masih sedikit berprihatin tentang adik seperguruanmu," Kipatih itu berhenti sejenak, lalu. "Tetapi aku percaya bahwa kau tidak saja sekedar ingin memenuhi harapan gurumu. Tetapi juga harapan banyak orang di tanah perdikan menoreh khususnya, dan Mataram pada umumnya." Agung Sedayu hanya menundukkan kepalanya saja. Sementara itu Kipatih berkata, "Sudahlah. Aku akan melanjutkan perjalanan. Bawa pasukanmu kembali ke tanah perdikan dengan dada tengadah. Pasukan khusus di tanah perdikan tidak menjadi masalah lagi bagi Ki Gede." "Terima kasih Kipatih," hanya kata-kata itu yang terlontar dari bibir Agung Sedayu. Sedangkan Kipatih berkata, "Banyak pihak di istana yang memberikan pendapatnya, agar Mataram memberikan semacam pertanda bahwa kau sudah banyak memberikan pengorbanan dan pengabdian kepada Mataram. Sudah sepantasnya jika kau mendapat kedudukan yang tinggi di bidang keprajuritan. Tetapi sepanjang pengenalanku atas sifat-sifatmu, maka diperlukan satu penghargaan lain kepadamu." "Ah," desah Agung Sedayu. "Tidak ada yang pantas mendapat penghargaan." "Aku tahu. Itu adalah sikapmu," jawab Kipatih. "Jika kau mempunyai jiwa seperti kakakmu Untara, maka persoalannya akan berbeda. Kau dan kakakmu akan bersama-sama menerima anugerah pangkat Tumenggung, tempatku ada di antara anak-anak muda yang membangun bendungan, Kipatih. Atau di antara mereka yang membuat jalan dari satu padukuhan ke padukuhan yang lain," jawab Agung Sedayu. Kipatih tertawa. Katanya, "Baiklah, untuk sementara hal itu dapat kau lakukan Agung Sedayu. Kau dapat berada di lapangan. Tetapi sebenarnya kau dapat melakukan lebih dari itu. Membuat bendungan, jalan-jalan raya dan barangkali juga membuka tanah garapan baru. Tidak sekedar untuk satu daerah yang sempit. Tetapi kau dapat melakukannya untuk satu daerah yang jauh lebih luas. Sudah tentu tidak perlu harus kau lakukan sendiri." Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Ia tidak dapat dengan cepat menangkap maksud Kipatih Mandaraka. Namun kemudian Kipatih berkata, "Agung Sedayu, pada suatu saat, kau akan melakukan kerja yang jauh lebih besar. Bukan orang yang langsung berada di dalam lumpur untuk membuat tanggul. Tetapi kau akan dapat menjadi seorang yang mempergunakan nalar budimu untuk merencanakan dan melaksanakan kerja yang besar. Bukan hanya sebuah bendungan yang akan mengairi 3 atau 4 bulak persawahan. Tetapi kau dapat merencanakan 5 atau 6 buah bendungan. Membuat susukan yang membelah daerah yang luas, serta merencanakan membuat jalan bukan dari satu padukuhan ke padukuhan yang lain, tetapi dari satu kota ke kota yang lain." Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Tetapi ia tidak sempat menjawab, Kipatih sekali lagi menepuk bahunya sambil berkata, "Kau akan dapat mengisi masa depan. Sudahlah. Kau dapat bekerja lebih keras.
Juga kau masih akan dapat meningkatkan ilmumu pada tataran yang setidak-tidaknya sama dengan gurumu, karena pada dasarnya kau mempunyai bekal lebih banyak dari gurumu. Aku mohon restu, berkata Agung Sedayu. Ki Patih tersenyum. Namun kemudian sebuah rakit telah bergerak dibarengi dua rakit yang lain. Ki Patih telah menyeberangi Kali Praga, disusul oleh para prajurit yang masih tersisa di tepian. Namun, demikian Ki Patih mencapai sisi yang lain sambil melambaikan tangannya, maka Agung Sedayu pun telah melambaikan tangannya pula. Tetapi ia berkata di dalam hati, agaknya tempatku bukan di lingkungan yang lebih luas dari sebuah tanah perdikan. Ternyata semakin lama Agung Sedayu berada di tanah perdikan menoreh, ia merasa semakin terikat dengan tanah perdikan itu. Namun ketika kemudian pasukan Mataram yang mengikuti Ki Patih Mandaraka itu kemudian meninggalkan tepian Kali Praga, serta Agung Sedayu pun telah berkuda bersama sekelompok pengawal kembali ke tanah perdikan, maka Agung Sedayu telah digelitik oleh kegelisahannya sendiri. Ia sadar bahwa ia sama sekali tidak mempunyai hak apapun atas tanah perdikan itu. Jika ia berada di tanah perdikan itu, karena Sekar Mirah adalah adik Swandaru yang menjadi suami Pandanwangi. Satu belitan hubungan yang panjang, berkata Agung Sedayu di dalam hatinya. Sementara itu, ia masih juga dibayangi oleh hak yang ada pada adik Ki Gede Menoreh, yang meskipun seakan-akan telah mengasingkan diri, tetapi Ki Argajaya adalah orang kedua di tanah perdikan. Sedangkan Ki Argajaya adalah ayah Prastawa, yang kini menjadi salah seorang di antara para pemimpin pengawal tanah perdikan. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Jalan yang akan dilaluinya nampak berkabut tebal. Namun Agung Sedayu tidak dapat dengan segera memecahkan kabut tebal itu. Ia memerlukan waktu, perkembangan keadaan dan perkembangan penalarannya sendiri. Demikianlah, maka Agung Sedayu pun telah membawa sekelompok pasukannya kembali ke Padukuhan Induk. Swandaru dan gurunya masih menunggunya di rumah Ki Gede. Sekar Mirah pun masih juga berada di rumah Ki Gede untuk menyiapkan hidangan bagi tamu-tamunya yang masih tinggal. Untuk beberapa lama Agung Sedayu dan Swandaru masih berada di rumah Ki Gede. Tetapi ternyata bahwa Swandaru merasa lebih bebas untuk berada di rumah Agung Sedayu. Karena itu, maka Swandaru pun kemudian telah mohon agar Kiai Gringsing bersedia untuk pergi ke rumah Agung Sedayu pula. Tetapi Kiai Gringsing sambil tersenyum menjawab, pergilah dahulu. Aku masih akan berada di sini bersama orang-orang tua yang sudah terlalu lama tidak bertemu. Tentu saja kita mengharap agar Ki Waskita berada di tanah perdikan ini untuk beberapa hari lagi. Nanti aku akan segera menyusul. Tetapi bukankah seharusnya guru sudah meninggalkan rumah ini pula? Bertanya Swandaru. Tetapi bukankah aku belum meninggalkan rumah ini? Sementara di sini masih ada tamu yang lain? Akulah yang telah memohon Ki Waskita untuk hadir. Kakakmu Agung Sedayu telah menyusulnya dan mohon agar Ki Waskita bersedia datang. Bukankah sudah seharusnya aku ikut menemui sementara Ki Waskita berada di tanah perdikan? Jawab Kiai Gringsing. Tetapi Ki Waskita tertawa. Katanya, kerinduan seorang murid kepada gurunya. Silahkan Kiai. Biarlah aku berada di sini bersama Ki Gede dan Ki Jayaraga. Bukankah nanti Kiai akan datang lagi kemari? Aku tidak tergesa-gesa meninggalkan tempat ini. Apalagi karena Kiai juga menunda keberangkatan Kiai. Namun Kiai Gringsing tersenyum. Katanya, Swandaru perlu beristirahat barang sejenak, seperti juga Agung Sedayu sendiri. Karena itu, biarlah mereka mendahului kembali ke rumah Agung Sedayu. Swandaru ternyata tidak dapat memaksa gurunya untuk meninggalkan rumah itu. Tetapi seperti kata gurunya, ia memang ingin beristirahat. Karena itulah, maka Agung Sedayu dan Swandaru pun telah meninggalkan rumah Ki Gede dan menuju ke rumah Agung Sedayu. Namun sementara itu, Gelagah Putih telah berada di rumah Ki Gede, sebagaimana Sekar Mirah dan Ki Jayaraga. Ketika Agung Sedayu dan Swandaru sampai ke rumah Agung Sedayu, ternyata para pengawal Swandaru pun telah mendapat kiriman minum dan makanan dari rumah Ki Gede. Namun masih ada di antara mereka yang masih tertidur di gandok. Namun begitu mereka mengetahui bahwa Swandaru telah datang bersama Agung Sedayu, maka kawan-kawan mereka pun dengan cepat telah membangunkan mereka. Dengan tergesa-gesa mereka pun membenahi diri dan siap melakukan tugas jika perintah itu datang. Tetapi Swandaru justru mendekati mereka sambil berkata, kita mendapat kesempatan beristirahat sekarang.
Aku pun akan beristirahat. Tetapi kalian jangan lengah. Tanah perdikan ini baru saja dilanda oleh malapetaka. Para pengawalnya tidak menjawab. Sementara Swandaru pun telah dipersilahkan untuk masuk ke ruang dalam. Sekar Mirah berada di rumah Ki Gede, berkata Agung Sedayu yang rumahnya terasa lengang. Namun ia dapat minta pembantu rumahnya untuk menyediakan minuman bagi tamunya. Kau sedang apa? Bertanya Agung Sedayu kepada pembantunya itu. Membersihkan ikan, jawab anak itu. Oh, kau dapat begitu banyak? Bertanya Agung Sedayu sambil memuji. 2 kali aku turun ke sungai semalam, jawab anak itu dengan bangga. Kau sendiri atau dengan Gelagah Putih? Bertanya Agung Sedayu pula. Gelagah Putih menjadi semakin malas sekarang ini, jawab anak itu. Ada-ada saja alasannya. Agung Sedayu tertawa. Katanya. Tetapi ternyata kau dapat menangkap ikan sebanyak itu sendiri dengan menutup peliridan 2 kali semalam. Tentu hari ini Nyi Sekar Mirah tidak usah berbelanja lagi. Kendo udang dan rempeyek wader pari akan menjadi lauk yang nikmat sekali. Agung Sedayu berhenti sejenak, lalu. Tetapi tolong, kau buat minuman panas buat kami berdua. Aku dan tamuku. Namun ternyata anak itu berdesis. Kita akan mendapat makan yang dikirim dari rumah Ki Gede, atau dari Banjar seperti para pengawal di Gandok itu. Mungkin siang ini, jawab Agung Sedayu. Nanti sore kita sempat menikmati hasil buruanmu itu. Tetapi siapakah yang akan membuat kendo dan rempeyek, jika Nyi Sekar Mirah berada di rumah Ki Gede? Bertanya anak itu lagi. Sambil menepuk bahu anak itu Agung Sedayu menjawab. Nanti aku akan memanggilnya. Sediakan dahulu 2 butir kelapa yang masih agak muda. 2, anak itu menjadi heran. Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Dengan ragu-ragu ia bertanya. Jadi berapa? 3 atau berapa saja diperlukan? Anak itu termangu-mangu. Namun kemudian katanya. 1 saja tentu sudah cukup. Agung Sedayu tertawa. Namun kemudian sekali lagi ia berkata. Tolong, kau sediakan minuman hangat. Wedang serai. Gula kelapa yang kuning. Sementara itu, selagi pembantu di rumah Agung Sedayu itu menyiapkan minuman hangat, Swandaru sempat berbenah diri setelah pergi ke Pakiwan. Demikian ia mandi, terasa tubuhnya menjadi segar. Pikirannya pun terasa bertambah bening. Apalagi setelah minum minuman hangat. Maka rasa-rasanya keletihannya selama perjalanan di malam hari telah pulih kembali. Ketika Swandaru melihat-lihat halaman dan kebun rumah Agung Sedayu yang tidak begitu luas, tiba-tiba saja ia tertarik pada sebuah bangunan tertutup yang agak besar di kebun belakang. Swandaru mengerti bahwa bangunan itu adalah sanggar tertutup yang dipergunakan oleh Agung Sedayu dan Sekar Mirah, barangkali juga Gelagah Putih untuk berlatih. Karena itu, maka rasa-rasanya ia tertarik untuk memasukinya lagi, sebagaimana pernah dilakukannya. Apakah aku diperbolehkan untuk melihat-lihat? Bertanya Swandaru kepada Agung Sedayu yang menemaninya. Tentu saja. Bukankah kau pernah melihat? Sahut Agung Sedayu. Swandaru mengangguk-angguk kecil. Ia pun kemudian telah melangkah ke pintu sanggar. Membukanya dan kemudian melangkah masuk. Bersambung ke bab 357. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.